4576. Menghadapi minum Haifeng, Haizong merasa bersalah. Dia tahu dengan jelas bahwa luka Luming sudah lama sembuh. Tuhan hanya menetapkan bahwa setelah lukanya sembuh, dia akan pergi berdoa. Dan baru-baru ini, para dewa mengeluarkan perintah tegas untuk berdoa setiap hari. Dulu, mereka berdoa 3 hari sekali, tapi sekarang mereka harus berdoa setiap hari. Bahkan yang terluka pun harus berdoa, kecuali lukanya sangat serius. Cedera Tian Yun sangat serius, dia tidak sehat, jadi dia tidak pergi berdoa. Setelah lama ragu, Haizong mengucapkan kalimat seperti itu. Hahaha, Haizong, kamu pikir kamu bisa menipuku? Sudah kubilang bahwa selama periode waktu ini, aku telah mengirim orang untuk memata-mataimu secara diam-diam. Aku telah menemukan bahwa awan itu tidak terluka sama sekali hari itu, dan itu utuh. Kalau tidak sakit, tidak berdoa. Itu tidak sopan. Apa itu? Kata ayah aku tadi, kalau tidak terluka dan tidak berdoa, itu hukuman mati. Haifeng tertawa. Kamu. Wajah Haizong sangat jelek, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin mengambil kesempatan untuk membuat keputusan yang sulit. Di dalam ruangan, mata Luming berkilat. Dia sangat jelas tentang pikiran Haifeng. Di permukaan, dia ingin berurusan dengannya. Faktanya, dia kebanyakan ingin memanfaatkan kejadian ini untuk menekan Haizong dan merebut batu merah di tangannya. Bagaimana trik sekecil itu bisa menipu Luming? Luming bangkit dan mendorong pintu keluar. Mata Haifeng dan Haizong tertuju pada Luming satu demi satu. Tidak, Kakak Tian Yun, apa yang akan kamu lakukan saat ini? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haizong sangat cemas. Haifeng, bagaimanapun, sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Haizong, lihat awan langit ini, di mana sepertinya terluka. Jelas utuh. Sekarang buktinya sudah pasti, apakah kamu masih ingin berdalih? Saudara Tian Yun. Dia, kampung halamannya tidak ditutupi oleh kemuliaan para dewa, dan bahkan jika tidak ada doa, dia tidak akan bersalah sampai mati. Haizong Dao juga ingin menjelaskan. Dosa bukanlah kematian. Jika kamu tidak berdoa, kamu tidak menghormati para dewa. Jika kamu tidak menghormati mereka, itu adalah hukuman mati. Apakah kamu mengerti itu? Ayo, ambil Tian Yun. Haifeng memerintahkan dengan keras. Dua pria kuat di belakang Haifeng segera melangkah ke Luming. Kedua pria kuat ini memiliki nafas yang kuat, dan mereka memiliki kultivasi kondisi roh virtual. Di desa ini bisa dikatakan sebagai pemain top. Hentikan. Haizong melangkah keluar dan menghalangi Luming. Dia membuka tangannya untuk menghalangi dua pria kuat itu. Haizong, kamu berani menutupi orang yang tidak menghormati dewa. Ini juga dosa besar. Kamu harus berbagi dosa yang sama dengan Tian Yun. Haifeng tidak terkejut tapi senang, tertawa. Yang dia inginkan adalah reaksi Haizong, dan kemudian dia punya alasan untuk melakukannya. Kamu. Haizong terlihat pucat. Haizong, jika kamu bijak, kamu akan menyerahkan batu merah itu. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu untuk masalah ini. Haifeng pergi ke Haizong dan berbisik ke Haizong Dao. Kamu menginginkan redstone-ku. Sudah kubilang, jangan pikirkan itu. Haizong meraung. Ya, tidak apa-apa jika kamu tidak membayar batu merah, tetapi kamu tidak bisa lari dari dosa tidak hormat. Haifeng mencibir. Dewa, bagaimana jika aku tidak menghormati dewa? Apa hak kamu untuk mengutuk kami, dan dewa apa yang mengutuk kami? Haizong akhirnya pecah. Matanya merah dan dia meraung apa yang ingin dia katakan. Kali ini, bahkan Haifeng dan beberapa orang kuat tertegun. Mereka benar-benar tidak menyangka Haizong berani berbicara seperti ini. Kualifikasi apa yang dimiliki para dewa? Ini lebih dari sekadar dosa karena tidak menghormati dewa. Itu adalah penghujatan dan penyalahgunaan dewa, yang harus dipotong menjadi ribuan bagian. Haizong gila. Di satu sisi, mulut Luming ditutupi dengan senyuman. Dia tahu bahwa inilah yang dikatakan Haizong di dalam hatinya. Ketika dia melihat Haizong berdoa, jika tidak ada garis kepercayaan, dia tahu bahwa sebagian besar kepercayaan pada Haizong bukanlah Tuhan yang nyata, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Sekarang, Haizong akhirnya berani mengatakannya. Dia tidak melawan, tetapi juga ingin mencoba Haizong untuk melihat apakah Haizong memiliki keberanian untuk melawan aturan para dewa. Dia memiliki kesan yang baik tentang Haizong. Jika Haizong memiliki keberanian untuk melawan, dia tidak keberatan memberinya nasihat dan menghasilkan banyak uang untuknya. Haizong tidak mengecewakannya. Haizong, apakah kamu berani menghina dewa? Haifeng menunjuk ke Haizong dan bergidik. Menurutnya, menyalahgunakan dewa adalah dosa besar. Para dewa akan menghukum mereka, yang membuatnya takut. Bagaimana dengan penghinaan? Menurutku, dewa hanyalah makhluk dengan kultivasi yang lebih kuat. Jika kita cukup kuat, kita tidak akan lebih lemah dari dewa.
Haizong meraung, benar-benar menyingkir. Haizong, kamu berani. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan sekelompok orang datang dengan tergesa-gesa. Kepala desa adalah kepala desa, begitu juga dengan beberapa warga desa lainnya. Orang-orang ini marah pada Luming dan Haizong. Haizong sangat melanggar hukum sehingga tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga melibatkan mereka. Mereka sangat ketakutan dan marah sehingga mereka tidak pernah bermimpi bahwa Haizong begitu berani. Haizong, para dewa turun dan mewariskan praktik Dharma untuk memimpin rakyat Yan kita menuju kejayaan. Kamu sangat menghujat para dewa. Kamu harus memotong ribuan keping. Kepala desa menunjuk ke Haizong dan minum dengan marah. Dia juga menyanjung para dewa agar tidak duduk bersama. Omong kosong, nenek moyang kita dari kebangsaan Yan memahami metode kultivasi dari gunung leluhur. Menurut hukum leluhur, kita masih bisa berlatih dan menembus penghalang sepanjang jalan. Mengapa kita harus berlatih metode kultivasi para dewa? Terlebih lagi, metode kultivasi yang diwariskan oleh para dewa sama sekali tidak baik, dan tidak sebaik yang dipahami nenek moyang kita dari Zushan. Haizong balas dengan keras. Kamu. Kepala desa gemetar karena marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Karena dia juga tahu bahwa pernyataan Haizong itu benar. Metode kultivasi yang dipahami nenek moyang kebangsaan Yan dari Zushan adalah yang paling cocok untuk kebangsaan Yan. Metode kultivasi yang diwariskan oleh para dewa hanyalah lapisan gula pada kue, yang tidak terlalu membantu orang Yan. Tapi bisakah kamu mengatakannya? Bisakah kamu berbicara secara terbuka? Ini untuk menghujat para dewa, untuk mempertanyakan para dewa, untuk dihukum oleh para dewa. Bolt, kemarilah, hancurkan Haizong dan Tiandayun bersama-sama, buang prestasi mereka, dan hukum mereka dengan api di depan patung dewa untuk meredakan amarah para dewa. Raung kepala desa. Berlutut. Tiba-tiba, dua pria kuat yang mengikuti Hai Feng meraung masing-masing dengan tangan dan cakar besar mereka ke arah Haizong dan Luming. Di mata Haizong, momentum kedua pria kuat itu sedalam laut, yang tidak dapat diprediksi dan sama sekali tidak dapat ditolak. Terlebih lagi, kekuatan besar telah mengurungnya, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Hanya itu, kakek, aku akan menemukanmu. Sayangnya, saudara Tianyun telah terlibat. Haizong menghela nafas dan menutup matanya. Bang! Saat Haizong menutup matanya, dia mendengar dengungan, seperti suara genderang yang dipukul, lalu mendengar dua teriakan. 4577. Mendengar dua teriakan itu, Haizong dengan cepat membuka matanya dan melihat bahwa kedua pria kuat itu telah berlumuran darah dan compang camping. Mata mereka penuh kejutan dan keraguan, dan mereka tidak bernafas. Mati. Dua tuan, yang menurutnya tidak mungkin tercapai, meninggal seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana cara mati. Tidak hanya dia, Hai Feng, tetapi juga kepala desa dan yang lainnya tidak tahu bagaimana kedua orang kuat itu meninggal. Karena dari awal sampai akhir belum pernah ada yang main. Haizong tidak bertarung, begitu pula Luming. Pada saat kedua pria kuat itu mulai bertarung, mereka mendengar suara seperti genderang yang ditabuh. Kemudian kedua pria itu sepertinya dihantam oleh kekuatan misterius dan mengerikan, lalu mereka mati. Kamu, kekuatan jahat apa yang kamu gunakan? Kepala desa memelototi Haizong dan Luming. Di sini, selain Haizong dan Luming, siapa yang akan membunuh dua orang kuat? Apalagi, Haizong dikecualikan olehnya. Dia tahu akar Haizong dan tahu bahwa Haizong tidak memiliki sarana seperti itu. Hanya ada satu kemungkinan, Luming. Awan langit ini, asalnya tidak diketahui, akan ada cara yang aneh, juga normal. Di sini. Pada saat ini, Luming membuka mulutnya, melangkah keluar, menunjuk ke jantungnya sambil tersenyum, dan berkata, barusan, itu adalah kekuatan detak jantungku. Mereka terlalu lemah untuk menahan kekuatan detak jantungku. Dengan itu, Luming menggelengkan kepalanya. Kekuatan detak jantung. Semua orang linglung. Dengan kekuatan detak jantung, bisakah kita membunuh keberadaan dua roh virtual? Siapa yang percaya? Omong kosong, demagog, mencoba menakut-nakuti kami, bermimpi, datang dan bawa pria penghujat ini. Desa itu tumbuh dengan minum. Kali ini, beberapa lelaki tua melangkah maju ke arah Luming. Awan langit, kamu pergi. Haizong banyak minum. Dia sangat jelas bahwa orang-orang tua ini adalah penduduk desa, dan telah mencapai keadaan roh virtual tingkat tinggi, jauh dari sebanding dengan dua orang kuat sebelumnya. Kedua pria kuat itu hanyalah dua tingkat kondisi roh kosong. Tidak ada salahnya. Dengan senyuman di wajahnya, Luming sangat tenang, seolah-olah dia tidak melihat beberapa orang tua terbunuh sama sekali. Bang! Saat ini,
orang mendengar suara tabuhan gendang yang besar. Kali ini, orang-orang mendengar dengan jelas bahwa suara itu sebenarnya berasal dari dada Luming. Artinya, itu benar-benar suara detak jantungnya. Ah! Kemudian, beberapa orang tua berteriak, dan tubuh mereka terbang terbalik dan terluka parah serta berlumuran darah. Namun, dia masih hidup, tetapi dia telah terluka parah. Tentu saja, Luming berbelas kasih. Jika kamu juga tersihir dan menyedihkan, aku akan membunuhmu. Luming berkata dengan ringan. Faktanya, Luming juga tidak suka membunuh orang-orang ini. Kultivasi dan identitas seperti apa dia sekarang, orang-orang ini terlalu lemah di matanya, dan orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya bunuh diri. Haizong, Haifeng, kepala desa dan sebagainya, benar-benar bodoh, lidah terikat, lem di sana. Luming, sebenarnya hanya mengandalkan suara detak jantung, melukai serius beberapa makhluk tingkat tinggi di alam roh virtual. Apa artinya dan prestasi apa ini? Itu luar biasa. Ini mengerikan. Tuhan tidak bisa melakukannya. Apakah itu Tuhan? Atau Raja Dewa? Namun, sejauh yang mereka tahu, di antara seluruh orang yang, mereka yang dapat mencapai alam Tuhan sangat jarang, dan seluruh dunia sangat sedikit. Kemudian, mereka gemetar, terutama Haifeng. Wajah mereka pucat. Luming sangat kuat sehingga mudah untuk membunuhnya. Namun, dia terlalu banyak berpikir, dan Luming tidak tertarik untuk membunuhnya. Haizong, ayo pergi ke patung dewa. Luming Dao, dengan lambaian tangan, membawa Haizong ke patung dewa di desa. Apa yang akan mereka lakukan dengan patung dewa? Pergi dan lihat. Kepala desa dan yang lainnya dengan cepat mengejar Luming dan mereka segera sampai di patung dewa. Luming dengan Haizong berdiri di bawah patung dewa. Haizong, ayo hancurkan patung dewa ini. Luming membuka mulutnya. Dia ingin melewati simpul hati Haizong. Apa? Kepala desa dan yang lainnya terkejut. Merupakan dosa besar bagi Luming untuk menghancurkan patung dewa. Begitu patung dewa dihancurkan, para dewa pasti akan murka. Pada saat itu, tidak hanya Haizong dan Tianyun yang akan mati, tetapi desa mereka juga akan dikuburkan bersama mereka. Tianyun, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa. Seru kepala desa. Nah. Luming melirik kepala desa dengan kilatan esensi. Begitu kepala desa tersambar petir, tubuhnya terhuyung ke belakang, seteguk darah menyembur keluar, dan hatinya sangat terkejut. Lihat saja, biarkan dia terluka, ini artinya, luar biasa, dia tidak berani berbicara lagi. Ini. Haizong ragu-ragu. Bagaimanapun, para dewa berakar kuat di hati orang-orang, yang membuat orang merasa takut secara naluriah. Begitu juga Haizong. Ayo pergi. Kamu mengatakan sebelumnya, yang disebut dewa hanyalah makhluk dengan kultivasi yang lebih baik. Jika kamu cukup kuat, kamu juga dewa. Lebih baik percaya pada diri sendiri daripada percaya pada dewa. Luming Dao. Tubuh Haizong bergetar, seolah-olah dia tenggelam di atas. Lebih baik percaya pada diri sendiri daripada percaya pada dewa. Ya. Mata Haizong sangat cerah, tiba-tiba melangkah keluar, mengeluarkan pedang, dan berusaha menebang patung itu. Pada saat Haizong dipotong, Luming menempelkan kekuatan pada pedang Haizong. Jika tidak, dengan budidaya Haizong, patung itu tidak akan hancur sama sekali. Ledakan. Pedang perang dipotong pada patung itu, dan patung itu terbelah menjadi 4 bagian, dan kekuatan iman di atasnya menghilang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kepala desa, Haifeng dan yang lainnya pucat dan kelabu. Jika patung dewa dihancurkan, para dewa pasti akan menurunkan amarahnya, dan mereka semua akan mati. Pada saat ini, mata Haizong cerah dan tubuhnya ditutupi lapisan kecemerlangan. Prestasinya benar-benar ditembus. Pada saat patung itu dihancurkan, tubuh dan pikirannya tampak dibaptis, dan pikirannya terbuka dan bebas. Seolah-olah belenggu yang terikat padanya telah terputus dan menjadi bebas dan santai. Yah, ini. Tiba-tiba, mata Luming bergerak dan menatap dada Haizong. Di sana, cahaya merah darah menyebar. Kemudian sebuah batu merah terbang keluar. Itu batu merah. Saat ini, batu merah memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, merentangkan benang sutra merah dari batu merah, menyelimuti Haizong di dalamnya. Hongxi telah dihidupkan kembali, yaitu mengubah Haizong dan merangsang potensinya. Luming bisa melihat alisnya sekilas. Saat ini, Hongxi benar-benar pulih. Apakah ini terkait dengan perubahan mood Haizong? Sebelumnya, ide Haizong tidak dapat diakses, dan mereka terikat oleh dewa, sehingga tidak dapat dikenali oleh Hongxi. Dan kakek Haizong,
juga terikat oleh para dewa, jadi dia belajar sepanjang hidupnya, tetapi tidak menemukan misteri Hongxi. Baru saja, Haizong mematahkan patung dewa dan benar-benar melepaskan diri dari belenggu dewa. Baru setelah itu dia mendapat persetujuan dari Hongxi. Dengan cara ini, semuanya bisa dijelaskan, jika tidak, itu tidak akan terjadi secara kebetulan. 4578. Batu merah itu. Hai Feng memanggil, matanya menunjukkan keserakahan. Tetapi dengan Luming di ujung tanduk, dia tidak berani melakukan perubahan apapun. Menyentuh. Setelah beberapa saat, batu merah itu langsung meledak dan berubah menjadi kabut merah yang kuat, menyelimuti Haizong sepenuhnya. Haizong berdiri diam di sana dengan mata terpejam, membiarkan kabut merah menembus tubuhnya. Terlihat jelas bahwa struktur muskuloskeletal Haizong terus menggeliat, yang sedang ditempa dan diubah. Dan rasa Haizong menjadi semakin kuat. Selain terobosan dalam kultivasi, ada alasan lain mengapa darahnya diubah dan bergerak ke arah yang lebih kuat. Hebat, luar biasa. Darah macam apa ini? Luming sedikit terkejut. Karena nafas dari Haizong, dia merasakan tekanan. Itu luar biasa. Karena meskipun kultivasi Haizong menerobos dengan cepat, dia telah mencapai kondisi roh virtual saat ini. Namun, ada jarak tak terhingga antara keadaan roh virtual dan dia. Bagaimana dia bisa merasa di bawah tekanan? Yang membuatnya merasa stres adalah darah Haizong. Ini lebih maju daripada orang darat. Misalnya, di klan naga, saat menghadapi naga 9 cakar, naga 5 cakar biasa akan ditekan oleh darah dan akan tunduk pada naga 9 cakar. Sekarang, Luming menemukan bahwa tampaknya ada celah serupa di antara Terans. Misalnya, darah yang akan dibangkitkan oleh Haizong tampaknya lebih unggul dari Luming. Ini membuat Luming semakin penasaran. Hongxi, konon, dibawa kembali oleh kakek Haizong dari sekitar Zushan, mungkin dari Zushan. Tampaknya transformasi Haizong oleh Hongxi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Luming menunggu dengan tenang. Beberapa jam kemudian, ledakan. Tiba-tiba, di udara tinggi, datanglah tekanan yang kuat dan tak tertandingi, yang menyelimuti seluruh desa. Di udara tinggi, ada beberapa sosok yang terlihat sangat megah. Berdiri di langit, mereka memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Dewa datang. Seseorang berseru. Ini sudah berakhir. Kepala desa dan yang lainnya pucat, tetapi mereka berlutut dengan hormat. Selamat datang para dewa, desaku penuh kemegahan. Teriak kepala desa. Di antara 3 Tianren, yang tertinggi adalah Tuhan. Sekilas, Luming melihat pencapaian ketiga keluarga Tianren, dan tidak memperhatikan mereka. Diperkirakan ketiga Tianren ini merasakan bahwa patung itu telah dihancurkan, dan mereka relatif dekat dari sini. Oleh karena itu, orang-orang Tianren yang jauh tidak boleh datang ke sini secepat ini. 3 Tianren turun ke langit, dan semua penduduk desa gemetar karena nafas yang kuat. Dalam keluarga Tianren, 2 dengan pencapaian terendah adalah 9 dewa berat. Bagi orang-orang dari klan Yan, mereka terlalu kuat. Sepertinya mereka adalah penguasa langit dan bumi dan tidak bisa dilampaui. Namun, ada 2 orang yang tidak berlutut, tentu saja Luming dan Haizong. Haizong diselimuti kabut merah, yang tidak berpengaruh pada Haizong dan bahkan lebih tidak efektif pada Luming. Secara alami, Luming dan Haizong memperhatikan mereka. Mereka berbisik, seolah terkejut dengan apa yang terjadi di Haizong. Baru saja, kamu memecahkan patung dewa. Orang-orang surga yang berat memandang Luming dan berkata dengan dingin. Untuk sementara, dia tidak mengenali Luming. Luming sekarang adalah penampilan dan nafas aslinya, tetapi Tianren ini telah berada di daerah Tianxing selama puluhan ribu tahun, dan belum pernah melihat Luming sama sekali. Aku hanya mendengar tentang tabu di alam semesta yang disebut Luming, tetapi mereka tidak tahu seperti apa rupa Luming. Di reruntuhan alam semesta, giok mimpi tidak berguna. Ya, merekalah yang merusak patung itu. Mereka memberontak dan tidak sopan. Mereka berani menghancurkan patung dewa. Mereka pantas mati. Hai Feng menangis. Wajahnya memancarkan warna ganas, menatap Luming dan Haizong dengan ganas. Biarkan kamu tidak berani menghormati para dewa. Sekarang para dewa datang dan melihat bagaimana kamu mati. Aku bertanya kepada mereka, apakah kamu ingin menyela? Teriak di depan kami, hukuman mati. Langit dan manusia yang berat itu, acuh tak acuh untuk melihat puncak laut, sedikit energi menyebar. Menyentuh. Tubuh Hai Feng langsung meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Dalam pandangan mereka, orang Yan adalah serangga, yang bisa dibunuh sesuka hati. Orang lain berkebangsaan Yan ketakutan dan tidak berani bernapas.
Meskipun kepala desa sangat marah dan patah hati, dia tidak berani mengucapkan kata yang sama. Dewa sangat kuat sehingga salah satu dari mereka dapat menghancurkan seluruh dunia mereka. Tidak ada yang bisa menghadapi para dewa. Ini sama sekali bukan level, jadi para dewa berada di puncak. Kamu berani menghancurkan patung dewa, baiklah, katakanlah, bagaimana kamu ingin mati. Surga berat Tuhan dan keluarga pria hidup tinggi dan rendah, menghadap Luming, acuh tak acuh, dan sangat bermartabat. Sayangnya, aku tidak ingin mati. Luming menggelengkan kepalanya sesuka hati. Tidak mau mati. Hehe, jika kamu menghancurkan patung dewa, kamu harus mati jika kamu tidak mau. Buang kultivasinya, hancurkan seluruh kerangkanya, lalu ambil untuk memberi makan serangga Baiji. Tianren Dewa Yizong membuka mulut mereka kepada seorang lelaki tua Jiuchong. Dia berpikir bahwa Luming juga merupakan anggota dari kebangsaan Yan di benua ini, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan Luming. Terlebih lagi, ketika Luming tidak bergerak, dia tidak bisa melihat pencapaiannya. Ya. Seorang lelaki tua Jiuchong, seorang kaisar dewa, diperintahkan untuk turun di udara. Dengan jentikan jarinya, dia terbang dengan seluruh kekuatannya dan membunuh Luming. Semua energi ini ditujukan ke bagian vital tubuh Luming. Dia ingin menghapus prestasi Luming dan mengganggu kerangkanya. Segera, energinya datang. Luming menarik napas dalam-dalam dan kemudian muntah. Ho 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 ho. Kekuatan yang kuat dihembuskan dari mulut Luming. Serangan dari 9 lelaki tua yang berat dari Dewa Kaisar Surga dan manusia terhempas dengan nafas ini. Diam. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Beberapa Tianren tertegun. Kepala desa dan yang lainnya tercengang. Secara khusus, kepala desa dan yang lainnya merasa otak mereka tidak bisa berputar. Dewa yang tinggi dan kuat, yang diserang oleh Luming dalam satu nafas. Bagaimana mungkin? Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Mereka menggosok mata dan mencubit diri sendiri. Namun ternyata mereka tidak sedang bermimpi, dan semua itu benar adanya. Murid dari beberapa orang Tianren, terutama Master Senzu Yizong, berkontraksi dengan tajam, menunjukkan sedikit rasa takut. Satu nafas menerbangkan serangan 9 orang kuat Kaisar Dewa. Bahkan jika itu dia tidak bisa melakukannya. Tuhan. Luming benar-benar dewa. Tapi tidak ada Tuhan di negeri ini. Luming berasal dari alam semesta Hong Huang. Siapa kamu? Apakah kamu berani melawan kami? Para dewa dan manusia meraung. Bunuh anak buahmu. Luming berkata dengan dingin dan tegas. 4579. Tembakan kuat Luming, beberapa senjata meledak, cantik, tentu saja, kekuatannya juga luar biasa. 3 Tianren, termasuk keberadaan Dewa Yizong, rentan terhadap serangan Luming. Bagaimanapun mereka melawan, akibatnya mereka ditusuk oleh tombak, dan tubuh, jiwa, dan ladang obat mujarab mereka robek oleh kekuatan penghancur dan jatuh di tempat. Kak. Kepala desa dan yang lainnya saling menatap, dan mulut mereka terbuka lebar. Sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Jika kamu ingin berbicara, kamu tidak dapat mengatakannya, tetapi kamu hanya dapat mengeluarkan suara, klik. Mereka sangat terkejut sehingga mereka merusak kognisi. Di mata mereka, dewa yang tak terkalahkan di depan Luming begitu rentan sehingga dia terbunuh dengan satu gerakan. Siapa Luming? Saat ini, meskipun mereka bodoh, mereka tahu bahwa Luming tidak normal. Transformasi Haizong masih berlangsung, Luming terus menunggu. Dan orang-orang di desa ini tidak berani bergerak lagi. Saat ini, Luming lebih mengerikan daripada iblis di mata mereka. Mereka takut akan membangkitkan kemarahan Luming. Luming berencana untuk menunggu paling lama 1 hari lagi. Suatu hari nanti, sebelum Haizong menyelesaikan transformasinya, dia akan membawa Haizong ke Hong Huangji dan mengambilnya. Karena waktunya terlalu lama, aku khawatir itu akan membawa Tuhan ke surga. Alasan mengapa aku tidak mengambil cincin penyimpanan Haizong sekarang adalah karena aku khawatir perubahan Haizong akan terganggu ketika cincin itu diambil. Untungnya, Luming tidak menunggu selama itu. Hanya beberapa jam kemudian, Haizong menyelesaikan transformasi, dan energi batu merah itu telah diserap oleh Haizong. Saat ini, kultivasi Haizong telah mencapai puncak keadaan roh virtual. Tentu saja, promosi kultivasi bukanlah yang terpenting dan belum menarik perhatian Luming. Yang benar-benar menarik perhatian Luming adalah jenis nafas yang keluar dari Haizong. Luming menghadapi nafas seperti itu, seolah-olah yang lebih rendah menghadap yang lebih tinggi, dan pengemis menghadap kaisar. Klik, klik. Tulang seluruh tubuh Haizong berderit, otot menggeliat dan kis serta darah mendidih. Nafas yang bersemangat, bahkan berubah menjadi substansi, akhirnya membentuk sosok besar di udara.
Ini. Melihat sosok ini, murid Luming tiba-tiba menyusut. Angka ini luar biasa. Itu adalah sosok ras manusia. Dia memakai mahkota, memakai jubah kerajaan, dan memegang pedang. Matanya seperti bintang, dan dia memancarkan prestise yang luar biasa. Menghadapi tekanan ini, Luming tampaknya memiliki dorongan untuk berlutut. Namun, Luming sangat manusiawi. Dengan sedikit kerutan di alisnya, dia menghilangkan keinginan untuk berlutut. Namun, penduduk desa lainnya tidak memiliki kemampuan Luming. Mereka gemetar dan berlutut dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Dalam menghadapi tekanan ini, mereka takut secara naluriah. Misalnya, naga biasa, di hadapan 9 cakar naga, tidak bisa menahannya. Ini adalah penekanan darah bawaan yang setara. Tekanan semacam ini, darah semacam ini, tampaknya menjadi raja manusia. Setelah beberapa saat, Qi dan darah Haizong menyatu, dan sosok itu menghilang. Tekanan menakutkan semacam itu juga menghilang. Haizong membuka matanya. Haizong, bagaimana menurutmu? Luming bertanya. Bagus sekali. Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Aku merasa seperti penuh kekuatan sekarang. Aku merasa tidak bisa menggunakan semuanya. Aku bisa bertarung dengan dewa. Haizong Dao, rasakan kekuatan di tubuhmu dengan hati-hati dan bergembiralah. Luming tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi Haizong. Sebelum Haizong, itu hanya penanaman alam kaisar surga, yang tiba-tiba mencapai puncak keadaan dewa virtual. Promosinya terlalu tinggi dan kekuatannya melonjak terlalu tinggi. Oleh karena itu, hal itu menimbulkan ilusi bahwa dia maha kuasa. Setelah beberapa saat, atau menghadapi musuh yang lebih kuat, ilusi tersebut secara bertahap akan hilang. Haizong, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Luming Dao, lalu mengeluarkan batu hantu yang diberikan oleh Bone Demon kepadanya. Luming memasukkan kekuatan tabu, dan batu siing bersinar, dan sebuah gambar muncul. Ini adalah pemandangan di mana penduduk surga memotong darah kehidupan mereka dengan kekuatan iman. Haizong dan orang-orang Rock terkejut. Kebanyakan orang tercengang. Setelah beberapa saat, sebagian besar orang yang gemetar, sulit dipercaya. Apa yang mereka lihat? Dalam pikiran mereka, para dewa memotong sumber kehidupan mereka. Orang-orang berkebangsaan yang telah diwariskan sejak zaman kuno bahwa nenek moyang mereka berasal dari gunung utama. Nenek moyang mereka adalah sumber kehidupan mereka, jadi mereka mengenalinya begitu mereka melihatnya. Di dalam hati mereka, para dewa yang bisa melindungi dan membimbing mereka sebenarnya sedang memotong sumber kehidupan mereka. Apakah untuk menghancurkan orang-orang Yan? Untuk waktu yang lama, orang-orang Haizong dan Yanzu tidak menanggapi. Haizong, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah dewa-dewa yang dulu kamu percayai. Kamu percaya pada mereka. Mereka mengumpulkan kekuatan keyakinanmu dan kemudian memotong darah kehidupanmu. Begitu darah kehidupan dihancurkan, keberuntungan rasial akan dipatahkan, kamu akan pergi, dan cepat atau lambat kamu akan menuju kehancuran. Di permukaan, Luming mengatakannya kepada Haizong, tetapi sebenarnya kepada orang-orang berkebangsaan Yan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Kepala desa tidak bisa menerimanya dan terus berteriak. Tidak hanya kepala desa, tetapi juga orang-orang suku Yan lainnya, juga terus berteriak untuk mengungkapkan keraguan mereka. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Dewa-dewa yang selalu mempercayainya sebenarnya memotong sumber kehidupan mereka. Iman mereka runtuh dan mereka bingung. Haidong juga sama di awal. Dia tidak terlalu teguh dalam keyakinannya pada dewa sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir akan demikian. Namun, dia jauh lebih baik dari yang lain, dan dia dengan cepat merenung. Begitu, Tuhan macam apa ini? Itu hanya ambisius. Mengaum di laut. Haizong, ayo pergi. Luming tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan batu sihing dan pergi bersama Haizong. Dalam sekejap mata, aku rela menjauh dari desa. Kakak Tianyun, bisakah kamu memberitahuku tentang apa ini? Di tengah jalan, Haizong bertanya. Sekarang dia sudah tahu bahwa Luming tidak sederhana. Pada saat yang sama, dia memiliki lebih banyak keraguan dalam pikirannya dan membutuhkan Luming untuk membantunya menyelesaikannya. Ya, sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan dari duniamu, Luming Dao. Apa? Kamu bukan dari dunia kita? Kakak Tianyuan, apa maksudmu? Haizong bingung. Dalam kesadaran Haizong, tidak ada konsep dunia lain. Oleh karena itu, Luming berkata bahwa dia bukanlah manusia di dunia ini, dan sulit baginya untuk memahaminya. Haizong, dunia ini sangat besar. Duniamu hanyalah sebuah benua, yang disebut benua Tianxing. Ada banyak benua sepertimu, dan ada banyak dunia yang lebih luas daripada benua Tianxing. Di benua itu dan di dunia itu, ada semua jenis makhluk hidup.
Mereka berlipat ganda, mereka berlatih, mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka jauh di atas klanianmu. Lu Ming menjelaskan secara rinci. 4580. Mendengar penjelasan Lu Ming, Haizong benar-benar terpana, dan hatinya secara umum sulit untuk ditenangkan. Apa yang dikatakan Lu Ming benar-benar di luar kesadarannya, dan pandangan dunia sebelumnya telah terbalik. Lu Ming tidak berbicara. Dia tahu bahwa informasi itu terlalu aneh untuk Haizong. Haizong membutuhkan waktu untuk mencernanya. Setelah sekian lama, Haizong secara bertahap bereaksi. Kakak Tianyun, apakah kamu dari dunia lain? Haizong bertanya lagi. Ya. Lu Ming mengangguk. Bagaimana? Aku jelas merasa bahwa kamu sama dengan kami. Song Hai. Di alam semesta, ada ras yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah ras manusia. Aku adalah ras manusia, dan kalian orang Yan juga manusia. Nafas hidup kita secara alami sama. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Teran, apakah kita manusia? Tidak, jadi dikatakan bahwa nenek moyang kita berkebangsaan Yan berasal dari Zushan dan lahir di Zushan. Apakah mereka dari negara lain? Haizong lebih bingung. Itu tidak benar. Nenek moyangmu berkebangsaan Yan mungkin lahir di Zushan. Mengenai detailnya, aku tidak yakin. Lu Ming mengerutkan kening dan kemudian berkata, yang ingin aku ceritakan adalah tentang dewa. Apakah dewa juga dari dunia lain? Sebelum Lu Ming selesai, Haizong berseru. Lu Ming berkata sambil tersenyum, kamu menebak bahwa yang disebut dewa kamu benar-benar berasal dari dunia lain dan berasal dari ras lain, bernama klan Tianren. Tianren datang ke duniamu untuk mendapatkan harta duniamu. Yang pertama adalah es perak Mars. Tianren memintamu orang Yan untuk membantu mereka menambang dan mendapatkan es perak Mars. Yang lainnya, Pens, menginginkan harta di Zushan. Namun, ada garis hidup di Gunung Zushan. Orang-orang Tianren tidak bisa masuk sama sekali. Jika kamu ingin memasuki Gunung Zushan, kamu harus memutuskan garis hidup. Tetapi pertahanan sumber kehidupan tidak bisa dihancurkan. Jika kamu ingin memutuskan garis hidup, kamu membutuhkan kekuatan keyakinan orang-orang Yan kamu. Oleh karena itu, mereka sengaja menjelma sebagai dewa, biarkan kalian orang-orang yang percaya pada mereka, lalu kumpulkan kekuatan keyakinanmu dan gunakan kekuatan keyakinan untuk menghancurkan sumber kehidupan. Sekarang, jalur kehidupan pertama telah terputus, dan selanjutnya adalah yang kedua dan ketiga. Mendengar penjelasan Rincin Lu Ming, Haizong gemetar dan meraung, begitulah adanya. Mereka mengumpulkan kekuatan iman untuk memotong darah kehidupan dan menghancurkan gunung leluhur. Itu penuh kebencian, tercela dan tak tahu malu sungguh Tuhan yang terkutuk. Orang-orang Haizong sangat marah sehingga mereka mengumpulkan kekuatan keyakinan mereka, tetapi mereka ingin memotong sumber kehidupan mereka. Ini setara dengan orang yang memotong sumber kehidupan mereka sendiri. Kakak Tianyun, kamu sangat kuat, bisakah kamu berurusan dengan orang-orang Tianren? Haizong berharap untuk melihat Lu Ming dan bertanya. Kekuatan klan Tianren terlalu kuat. Bukan itu yang bisa mereka lawan. Tapi Lu Ming juga berasal dari dunia lain, sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lu Ming. Keras. Namun, aku tidak bisa berurusan dengan orang-orang Tianzu umum di Tianzu. Menurut Tianzu Mingzu, aku tidak bisa berurusan dengan mereka. Apa? Kakak Tianyun tidak bisa memblokir gerakan. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Haizong sangat cemas dan putus asa. Bisakah kita membiarkan Tianren menghancurkan sumber kehidupan mereka, memotong nasib orang Yan, dan membiarkan orang Yan melemah selangkah demi selangkah, atau bahkan memusnahkan mereka? Dia tidak menyukainya. Aku tidak tahu mengapa, karena dia terintegrasi ke dalam batu merah, dia memiliki ide naluriah untuk memimpin orang Yan menuju kemakmuran dan kejayaan. Dia tidak ingin melihat orang Yan mati. Namun, kebangsaan Yan mungkin tidak memiliki keuntungan. Saat ini, suara Lu Ming berubah. Apa keuntungannya? Mata Haizong berbinar. Misalnya, masih ada jenis mineral power yang bisa digunakan untuk menyerang tempat lain di bumi, tapi beberapa di antaranya bermanfaat untukmu. Hal lain adalah video yang aku tunjukkan tadi. Jika video ini dilihat oleh semua orang dari orang Yan, itu pasti akan meruntuhkan iman mereka. Mereka tidak akan percaya pada orang Tianren. Orang Tianren tidak dapat menggunakan kekuatan iman untuk menghancurkan sumber kehidupan mereka. Secara alami, nasib orang Yan tidak akan hancur. Lu Mingdao. Ya, memang. Mata Haizong cerah. Dalam video barusan, orang-orang dari klan Yan melihat bahwa kepercayaan itu pasti akan runtuh. Dalam hal ini, orang-orang Tianren tidak akan mampu mengumpulkan kekuatan keyakinan untuk memotong sumber kehidupan mereka. Sekarang ada masalah, yaitu bagaimana membiarkan sebagian besar orang Yan melihat videonya. Tidak realistis bagi kita untuk berjalan 1/2 dari kita.
Aku khawatir orang-orang Tianren akan dibunuh sebelum kita pergi ke beberapa tempat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lu Ming menghela nafas. Dia memiliki video untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bertindak. Itu sebabnya dia tidak bertindak. Kecuali jika kamu membiarkan sebagian besar orang yang melihat video ini sekaligus, tidak realistis untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka akan segera ditangkap oleh orang Tianren. Ini demi mempersembahkan kurban kepada leluhur, kita harus berkorban selama 10 bulan pertama, dan kemudian kita harus berkorban untuk 10 tahun berikutnya. Bahkan para dewa tidak bisa menghentikannya. Pada hari ini, kita tidak perlu berdoa atau menggali. Orang-orang yang dari berbagai desa akan berkumpul di kota besar terdekat untuk mempersembahkan korban ke gunung leluhur. Saat itu, selama kamu memutar video itu di kota besar, itu akan dilihat oleh banyak orang. Zhong Hai. Itu ide yang bagus, tetapi kami membutuhkan banyak orang untuk memutar video itu di setiap kota pada waktu yang sama, sehingga Tianren pun tidak akan dapat bereaksi. Sayangnya, kami tidak memiliki bantuan. Lu Ming menghela nafas. Kita bisa pergi ke pemberontak, dan mereka bisa membantu kita. Hai Zhongdao, aku senang. Melawan Tuhan. Lu Ming bingung. Ya, sebenarnya, tidak semua orang di klan Yan percaya pada dewa. Beberapa orang tidak percaya pada dewa. Mereka selalu berpikir bahwa dewa itu palsu, tetapi makhluk yang lebih kuat memperbudak kita. Orang-orang ini adalah mereka yang tidak menaati dewa dan tidak menaati dewa. Zhong Hai. Oh, ada orang seperti itu. Hati Lu Ming tergerak. Namun, ini normal. Di dunia manapun, ada orang dengan visi unik. Di sebuah desa, ada orang seperti Haizong yang tidak menghormati dewa di dalam hati mereka. Mereka hanya berpura-pura berdoa setiap saat. Wajar jika ada beberapa anti-dewa di tanah surga dan bintang yang luas. 4581. Apakah kamu tahu di mana pemberontak itu berada? Tanya Lu Ming. Aku secara alami tahu bahwa, sebenarnya, banyak orang tahu bahwa orang-orang anti-dewa berada di danau yang dalam dan jurang maut. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang anti-dewa, dan itu juga tempat yang aku rindukan. Aku awalnya berencana untuk pergi ke danau yang dalam dan jurang ketika kultivasi aku menembus alam roh kosong. Haizong menjelaskan. Banyak orang tahu itu. Terence tahu hari itu, mengapa tidak menghancurkan mereka? Tunggu sebentar, apakah ada cahaya yang mengerikan seperti milikku? Lu Mingdao. Saudara Tianyun, kamu sangat pintar. Ya, danau yang dalam dan jurang yang dalam memang memiliki cahaya seperti itu, jadi para dewa bahkan jika orang Tianren mengetahuinya, mereka tidak dapat menghancurkannya. Mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Faktanya, bukan hanya danau yang dalam dan jurang yang dalam, tapi banyak tempat di dunia memiliki cahaya seperti itu. Zhong Hai. Bagus. Lu Ming mengangguk. Semakin banyak tempat, semakin baik, dan semakin nyaman mereka dapat bergerak di belakang. Haizong menunjukkan arah. Lu Ming membawa Haizong ke danau yang dalam. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, kurang dari setengah hari, mereka dekat dengan danau yang dalam. Di depan kami, ada sebuah danau besar, yang dikatakan sebagai danau terbesar dan terdalam di benua langit. Hal yang paling aneh adalah bagian tengah danau terbagi menjadi dua bagian oleh jurang yang sangat besar. Anehnya, air danau di kedua sisinya tidak mengalir ke jurang, seolah terhalang oleh suatu kekuatan. Jurang itu dalam dan gelap. Lu Ming tahu bahwa ini adalah danau yang dalam. Pergi. Lu Ming, dengan Haizong, jatuh langsung ke arah danau yang dalam dan jurang maut. Benar saja, ketika jatuh ke kedalaman tertentu, cahaya mengerikan itu muncul dan melancarkan serangan mengerikan pada Lu Ming. Bola dengan cepat menggeliat menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ada es dan perak di permukaan armor, yang berhasil menghalangi cahaya. Haizong, anggota klan Yan, tentu saja tidak ada hubungannya dengan itu. Kakak Tianyun, ini sangat mendalam. Ketika Haizong melihat Lu Ming baik-baik saja, dia terkejut. Sejauh yang dia tahu, cahaya semacam ini sangat mengerikan, dan bahkan para dewa, yaitu surga dan umat manusia, tidak berani menyentuhnya, jadi mereka membiarkan anti-Tuhan berkumpul di sini. Namun, Lu Ming tidak dapat memblokir cahaya yang bahkan tidak dapat diblokir oleh langit dan manusia. Untungnya, Lu Ming bukanlah keluarga surga dan manusia. Kalau tidak, tidak ada yang menentang Tuhan. Dia akan dibunuh untuk waktu yang lama. Segera, Lu Ming dan Haizong turun 100.000 li ke dasar danau yang dalam. Ada banyak gua di kedua sisi danau. Ada banyak gua di kedua sisi danau. Kamu dapat melihat air di kedua sisi, dan tidak ada roh. Siapa ini? Di tengah laut, selusin orang akan bernyanyi dan minum. Itu orang-orangku. Setelah melihat Lu Ming dan Lu Ming, selusin orang merasa lega.
Jelas, Luming juga dianggap sebagai anggota klan Yan. Kalian berdua sangat segar. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah yang disebut dewa mengirimmu ke sini? Seorang pria parubaya bertanya, meski nadanya tegas, dia tidak bermaksud membunuh. Keduanya adalah ras yang sama. Secara alami, mereka tidak akan saling membunuh, bahkan jika Luming dan Haizong berada di bawah perintah dewa. Saat orang-orang ini melihat Luming dan Haizong, Luming juga saling memandang. Dengan kultivasi Luming, kesadaran spiritualnya tersapu, dan segala sesuatu dari pihak lain tidak bisa disembunyikan. Kebanyakan dari mereka adalah budidaya keadaan Tuhan yang sebenarnya, dan hanya 3 dari mereka yang memiliki budidaya keadaan Tuhan surga. Tingkat kultivasi tertinggi adalah pemimpin dari orang hebat, yang memiliki kultivasi dewa 9 kali lipat. Kultivasi semacam ini, di klan Yan, sudah menjadi master tingkat atas. Kami datang kepadamu, dan kami tidak percaya pada dewa, dan kami ingin menggulingkan mereka. Haizong menjawab dengan cepat. Apakah kamu juga anti Tuhan? Mau bergabung dengan kami? Pemimpin Han mengajukan 2 pertanyaan. Ya, Haizong mengangguk berulang kali. Hehe, kamu pikir kami akan percaya jika kamu mengatakan itu? Artinya, yang disebut dewa akan mengirim orang sesekali, berpura-pura menjadi anti-dewa, hanya ingin menanyakan tentang situasi dinamis kami, dan bahkan ingin menipu kami untuk memberitahu kamu bahwa tidak ada pintu. Ayo pergi. Demi ras kami sendiri, kami tidak akan membunuhmu. Pria pertama tidak berbicara, dan yang lainnya menangis. Kami benar-benar tidak percaya pada dewa, dan kami juga tahu rahasia besar para dewa. Tolong beritahu kami surga anti-dewa. Haizong memiliki beberapa cara cemas. Dewa pemberontak di mulutnya adalah pemimpin dari dewa pemberontak. Nama aslinya bukan Qintian, tapi dia mengubahnya menjadi surga anti-dewa. Dalam perjalanan, Haizong memperkenalkan Luming kepada pria ini. Begitu dia disebutkan, Haizong penuh kekaguman. Dia adalah idola Haizong. Di mulut Haizong, surga anti-dewa adalah legenda di dunia ini, dengan kekuatan dan kecerdasan. Jika kamu ingin melihat surga anti-dewa, kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah anti-Tuhan yang sebenarnya. Dengan cara ini, kami akan menguji kamu. Jika kamu lulus ujian, kamu akan terbukti sebagai orang yang benar. Yang pertama adalah jalan Great Han. Tes apa? Haizong bertanya. Angkat itu. Dengan lambaian tangannya, beberapa orang segera keluar dari gua membawa patung, lalu meletakkannya di tanah dengan keras. Ini patung dewa. Zhong Hai. Ya, itu adalah patung dewa. Jika kamu menghancurkan patung itu, kamu akan membuktikan bahwa kamu anti-dewa. Kami akan menerima partisipasimu. Jalan parubaya pertama. Haizong sedikit terkejut. Belum lama ini, Luming juga membiarkan Haizong memecahkan patung dewa. Sekarang datang lagi. Sudut mulut Luming menunjukkan warna yang lucu. Melihat Luming dan Haizong tidak berbicara, yang lain berpikir bahwa mereka tidak berani memulai. Mereka benar-benar dikirim oleh dewa. Yah, aku tahu kamu adalah antek-antek dari yang disebut dewa. Konyol kalau kamu ingin berbaur. Jika kamu bukan dari ras yang sama dan disihir oleh yang disebut dewa, kamu akan dibunuh sekarang. Pria besar pertama minum dingin. Tuan-tuan, aku pikir kamu telah salah paham dengan aku. Aku hanya terpana karena aku baru saja memecahkan patung dewa belum lama ini. Haizong dengan cepat menjelaskan, lalu melangkah keluar, mengeluarkan pedang, sebuah pedang memotong patung itu. Patung ini jauh lebih keras daripada yang dihancurkan Haizong di desa sebelumnya. Kepala patung itu langsung dipotong oleh pedang. Luming bahkan lebih lugas. Dengan satu pukulan, tubuh patung itu hancur berkeping-keping. Melihat kedua tangan itu, lebih dari selusin mata anti Tuhan menyala. Hahaha, sepertinya kalian semua anti dewa dan bangsamu sendiri. Pemimpin itu tertawa. Semua orang tersenyum. Orang yang benar-benar percaya pada dewa tidak akan pernah merusak patung dewa karena itulah iman. Tidak mungkin berpura-pura. 4582. Luming dan Haizong mampu memecahkan patung dewa, yang pasti anti-dewa. Tampaknya mereka benar-benar orang kita sendiri. Oke, ikut aku, dan aku akan membawamu untuk melihat surga yang memberontak Tuhan. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju salah satu gua. Luming dan Haizong mengikuti. Di bawah danau yang dalam dan jurang yang dalam, ada berbagai macam gua. Di belakang gua ini banyak lorong. Mereka yang menentang Tuhan tinggal di tempat ini. Ada semacam cahaya misterius di sini. Mereka tidak takut surga dan manusia masuk. Mereka berjalan di sepanjang lorong. Sepanjang jalan, mereka melihat tidak kurang dari 10 dewa anti menjaga jalan itu. Semuanya memiliki budidaya surga dan Tuhan. Tak lama kemudian mereka sampai di ujung lorong.
Di ujung lorong terdapat gua bawah tanah yang sangat besar, tetapi hanya ada 3 orang di dalam gua. Seorang pria muda berusia 20-an, seorang pria tua dan seorang wanita parubaya. Mata Luming bergerak sedikit, karena kultivasi ketiga orang ini telah mencapai ranah Raja Dewa. Luming adalah orang pertama yang melihat orang Yan yang telah mencapai kerajaan dewa di tanah Tianxing, dan ada 3 sekaligus. Secara khusus, pemuda di tengah yang tampaknya berusia 20-an memiliki budidaya 9 puncak Raja Dewa. Prestasi seperti itu tidak layak disebut jika ditempatkan di alam semesta yang luas. Tapi luar biasa untuk menaruhnya di Yanzhou dari Tianxing. Lihat pemimpinnya. Pria terkemuka itu memberi hormat kepada pemuda berusia 20-an itu dengan sangat hormat. Luming mengerti bahwa pemuda ini menentang Tuhan. Tentu saja, orang ini sepertinya baru berusia 20-an. Secara alami, dia tidak hanya berusia 20-an. Menurut Haizong, surga anti dewa setidaknya berusia 10.000 tahun. Namun, meski usianya 10.000 tahun, sungguh menakjubkan bisa mencapai puncak dari 9 puncak Raja Dewa. Terlebih lagi, klan Yan di benua Tianxing tidak memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Nyatanya, riwayat kultivasi mereka lebih pendek, yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar di alam semesta Hong Huang. Manakah dari kekuatan yang lebih besar di alam semesta Hong Huang, yang telah mewarisi lebih dari 100 tahun bintang, memiliki sistem kultivasi yang sempurna, dibimbing oleh para tetua, dan memiliki sumber daya kultivasi yang kaya. Tapi di tubuh klan peradangan benua bintang langit, semua ini tidak ada. Mereka semua sendiri meraba-raba ke depan, memotong duri. Dalam kondisi seperti itu, surga anti dewa dapat mencapai tingkat 9 puncak Raja Dewa dalam lebih dari 10.000 tahun, yang dapat disebut sebagai pahlawan satu generasi. Pantas saja bisa menjadi legenda di negeri bintang langit. Jika orang seperti ini, jika ditempatkan di alam semesta yang luas, memiliki sumber daya yang kaya dan sistem kultivasi yang sempurna, pencapaiannya sama sekali tidak rendah. Kami sudah melihat apa yang kamu katakan barusan. Mereka berdua melawan jalan Tuhan, dia menatap Luming dan Haizong. Mereka berdua, mereka telah menghancurkan patung para dewa satu demi satu. Mereka bukan agen yang dikirim oleh para dewa. Jalan Dahan memimpin jalan. Dengan baik. Langit Dewa pemberontak dengan rasa ingin tahu menatap Luming dan Haizong, dan matanya penuh kejutan. Dalam tubuh Haizong, dia benar-benar merasakan tekanan, ada semacam dorongan untuk menyerah. Namun, kultivasi Haizong, jelas hanya mengosongkan puncak alam roh, dapat membuatnya memiliki perasaan seperti itu, sungguh aneh. Yang lebih mengejutkannya adalah Luming. Karena Luming memberinya perasaan bahwa dia adalah lubang tanpa dasar dan tak terduga, sulit baginya untuk mendeteksi kultivasi Luming yang sebenarnya. Kudengar kalian berdua punya rahasia besar tentang dewa untuk diceritakan padaku. Aku penasaran, apa rahasianya? Melawan jalan Tuhan. Faktanya, yang disebut dewa sama sekali bukan dewa. Mereka hanyalah beberapa makhluk yang lebih kuat, dan mereka bukan makhluk dunia kita, tetapi makhluk dunia luar. Luming tidak berbicara, kata Haizong lebih dulu. Di hadapannya, ia selalu ingin memamerkan idolanya. Oh, makhluk dari dunia luar. Apakah ada dunia lain? Bergumam melawan Tuhan. Tapi tidak peduli itu dewa yang melawan surga, atau beberapa orang lainnya, semua terlihat seperti biasa, tidak terkejut seperti yang dibayangkan Haizong. Haizong awalnya berpikir bahwa setelah mendengar berita ini, surga anti dewa dan yang lainnya akan sama terkejutnya dengan yang baru saja dia dengar. Tapi tidak. Kamu, apakah kamu tidak terkejut? Haizong bertanya. Tidak mengherankan. Sebenarnya, aku sudah lama berspekulasi tentang itu, tapi aku tidak yakin tentang itu. Melawan jalan Tuhan. Kamu sudah berspekulasi. Bagaimana kamu tahu itu? Sekarang giliran Haizong yang terkejut. Ini sangat sederhana. Sudah lama sejak kami keluar dari Gunung Leluhur. Sebelumnya, kami belum pernah mendengar atau mencatat informasi tentang dewa. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, dewa tiba-tiba datang. Sangat aneh. Keberadaan sekuat dewa, dan sebanyak yang mereka muncul, tidak dapat muncul dari dunia ini tanpa alasan. Oleh karena itu, aku berspekulasi apakah ada dunia lain yang lebih maju, dan mereka yang disebut dewa, hidup di dunia seperti itu, dan secara tidak sengaja menemukan dunia kita, mereka menyerang dan ingin memperbudak kita. Melawan jalan Tuhan. Haizong tertegun. Luming juga sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak memandang tinggi ke surga anti dewa. Ini benar-benar tidak sederhana. Bakat dan pikiran keduanya luar biasa. Tapi coba pikirkan, bagaimana bisa mudah menciptakan orang-orang anti-dewa di bawah kekuasaan langit dan keluarga manusia dan berinteraksi dengan mereka selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kurangnya kultivasi,
kekuatannya tidak cukup untuk melawan Tianren. Aku khawatir tidak ada Tianren di tanah Tianxing. Faktanya, kamu hanya sebagian benar. Faktanya, ada banyak dunia di langit dan bumi ini, di mana terdapat ras yang tak terhitung jumlahnya, dan para dewa itu disebut orang Tianren. Segera, Haizong bergerak dan memberitahunya tentang Lu Ming. Kali ini, dewa melawan surga dan yang lainnya, mendengar beberapa tercengang. Meskipun berspekulasi bahwa Tuhan mungkin datang dari dunia lain, apa yang dikatakan Haizong benar-benar fantastis dan di luar kesadarannya. Sudah lama sekali, dan semua orang telah merespons. Luar biasa, memang benar, tapi aku penasaran, bagaimana kamu tahu itu? Apa yang para dewa katakan padamu? Melawan jalan Tuhan. Sederhana saja, karena aku juga dari dunia lain. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya, dan suaranya tidak terlalu keras. Namun, itu jatuh ke telinga Tuhan yang memberontak dan yang lainnya seperti guntur. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria tua itu, serta wanita parubaya, menghembuskan nafas yang kuat dan menunjukkan rasa membunuh yang kuat. Kamu datang dari dunia lain, dan kamu bersama para dewa. Orang tua itu sangat marah. Jangan tidak sabar. Lu Ming membuka mulutnya sambil tersenyum. Begitu tangannya ditekan, kekuatan yang kuat dihasilkan. Kekuatan ini tidak melawan Tuhan dan orang lain dapat melawan sama sekali. Di bawah tekanan kekuatan ini, mereka tidak bisa tidak duduk dan kembali ke kursi mereka. 4583. Adapun pria besar yang memimpin jalan, dia duduk di tanah langsung di bawah tekanan kekuatan mengerikan Lu Ming. Kamu, kekuatanmu. Dewa pemberontak dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan ngeri. Saat ini, Lu Ming seperti sungai api di langit, memberi mereka perasaan yang sangat kejam dan mengerikan. Napas semacam ini tidak bisa dilawan sama sekali. Sepertinya mereka sedang menghadapi dewa. Melawan Tuhan, lelaki tua dan wanita parubaya semuanya telah melihat dewa dengan mata kepala sendiri. Napas yang dipancarkan Lu Ming saat ini sama mengerikannya dengan para dewa. Apakah Lu Ming benar-benar salah satu dewa? Namun, nafas kehidupan Lu Ming, mengapa sangat mirip dengan mereka, tetapi juga bisa masuk ke sini. Hati mereka tenggelam, dan mereka masih memiliki banyak masalah dalam pikiran mereka. Jangan khawatir, aku bukan anggota keluarga Tianren. Sebaliknya, aku adalah musuh bebuyutan keluarga Tianren. Aku berasal dari keluarga Teran. Yuyan Clan juga Teran. Lu Ming mengatakan secara rinci apa yang dia katakan kepada Haizong sebelumnya. Karena kamu membutuhkan pertolongan Tuhan dan orang lain, kamu harus membiarkan pihak lain percaya pada diri kamu sendiri, sehingga hal-hal selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah. Jika kamu ragu, kamu mungkin gagal. Setelah mendengar ini, mereka tercengang dan merenung dalam-dalam. Lu Ming tidak mengganggunya dan tahu bahwa pihak lain perlu mencernanya. Setelah sekian lama, orang-orang yang menentang Tuhan akan bereaksi. Ternyata itu adalah nenek moyang umat manusia. Aku akan menemuimu melawan Tuhan. Tuhan yang memberontak sangat sederhana, bangunlah untuk menyembah Lu Ming. Terima kasih kembali. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Lu Ming menyebar dan membantu surga anti-dewa. Tuan, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Melawan jalan Tuhan. Aku mencarimu. Tentu saja aku butuh bantuanmu. Lu Mingdao. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Dewa pemberontak sedikit terkejut. Menurut idenya, kekuatan Lu Ming sangat kuat sehingga dia bisa melawan orang-orang Tianren dengan mengandalkan hard power mereka. Namun, kekuatan mereka rendah dan jarak di antara mereka terlalu besar. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Sebelum aku memberitahu kamu cara membantu, aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kamu. Lu Mingdao kemudian mengeluarkan batu sihing dan memasukkan kekuatan tabu. Gambaran bagaimana orang-orang Tianren memotong sumber kehidupan mereka dengan kekuatan keyakinan muncul. Setelah membaca ceritanya, Lu Ming menjelaskan, di Gunung Leluhur, ada sumber kehidupan kebangsaan Yan, yang terkait dengan nasib klan. Orang Tianren menggunakan kekuatan kepercayaan orang Yan untuk memotong sumber kehidupan. Benci, benci. Ternyata kumpulan kekuatan kepercayaan langit dan manusia digunakan di sini. Niatnya sangat jahat yaitu memotong kekayaan bangsa kita. Pria tua dan wanita parubaya itu berteriak dengan marah. Langit suram. Dia awalnya mengira bahwa surga dan orang-orang ingin memperbudak mereka, tetapi apa yang ingin mereka lakukan jauh di atas imajinasi mereka. Potong sumber kehidupan, potong nasib kebangsaan Yan, ini untuk menghancurkan kebangsaan Yan. Kita harus menghentikan Tianren, atau keluarga kita akan berada dalam bahaya. Suara itu bergetar menentang Tuhan. Ini yang aku butuhkan bantuan kamu. Aku dapat menyalin banyak salinan dari video semacam ini.
Selama kami mencoba membuat sebagian besar orang Yan melihatnya, maka kepercayaan pada orang Tianren akan runtuh, dan orang Tianren akan tidak dapat terus mengumpulkan kekuatan keyakinan dan memutuskan jalur kehidupan Zushan. Lu Mingdao. Ya, selama sebagian besar orang Yan melihat video ini, keyakinan mutlak mereka akan runtuh. Ada caranya. 2 bulan kemudian, itu akan menjadi hari ketika orang Yan berkorban ke gunung leluhur. Saat itu, semua orang-orang akan berkumpul di kota besar terdekat. Lalu, buka saja video ini di depan umum dan tunjukkan kepada semua orang. Melawan jalan Tuhan, mata yang cerah. Namun, Tianxing memiliki wilayah yang luas dan banyak kota besar. Apakah kamu memiliki begitu banyak orang untuk bekerja sama di semua kota besar? Lu Mingdao. Ya. Dewa melawan Tuhan mengangguk dan berkata, kita bukan hanya orang-orang di danau yang dalam dan jurang yang dalam. Mereka tersebar di seluruh dunia. Mereka biasanya berpura-pura menjadi penganut dewa. Faktanya, mereka diam-diam anti-dewa, mendengarkan informasi satu sama lain. Sekarang kita punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan pengorbanan ke Zushan. Oke, mari kita mulai. Aku akan menyalin banyak video sesegera mungkin. Haizong, kamu bisa tinggal di sini dulu. Aku akan pergi dulu dan datang menemuimu nanti. Lu Mingdao. Lagi pula, dia bukan anggota klan Yan. Meski bisa menahan cahaya dalam waktu singkat dengan bantuan bola, tidak mungkin dia bertahan di sini selama 2 bulan. Setelah beberapa kata dengan Haizong dan Antisentian, Luming meninggalkan danau yang dalam dan pergi mencari tempat rahasia. Kemudian, dengan lambaian tangannya, setumpuk batu bayangan muncul. Batu Sihing, di alam semesta yang luas, bukanlah harta yang berharga, milik barang publik, yang akan membawa sebagian. Selama bertahun-tahun, Luming telah membunuh begitu banyak lawan sehingga batu bayangannya menumpuk seperti gunung. Keluarkan batunya, aktifkan video di atas, lalu kendalikan ratusan di antaranya sekaligus untuk merekam video. Dengan cara ini, reproduksi video selesai. Kecepatan Luming sangat cepat. Segera setelah itu, dia menyalin puluhan ribu batu Sihing. Kuantitas ini benar-benar cukup. Banyak dari mereka mulai dari danau yang dalam dan jurang maut dan tersebar ke penjuru dunia. Mereka berpura-pura menjadi orang yang biasa dan berpura-pura percaya pada dewa. Sangat sulit untuk mencari tahu tentang mereka. Setelah menyalin batu Sihing, Luming mengeluarkan sepotong kristal Hong Huang dan mulai berlatih. Di Zushan, dia mendapatkan lebih dari 800 keping kristal Hong Huang. Sebelum terobosan Gat-Gatu kehilangan 200 yuan, masih ada lebih dari 600 buah yang tersisa. Lebih dari 600 keping kristal Hong Huang jelas tidak cukup bagi Luming untuk menembus triple Gat and Gat. Luming menghitung bahwa dibutuhkan sekitar 300 keping kristal Hong Huang untuk membuat terobosan dari yang pertama ke yang kedua. Kemudian, dari terobosan ganda Tuhan menjadi 3 kali lipat dari Tuhan, jumlahnya harus ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat. Artinya, setidaknya 3.000 keping kristal Hong Huang diperlukan untuk membuat Luming menembus triple Gat and Gat. Ini hanya perkiraan Luming. Untuk lebih spesifik, itu tergantung pada jumlah kultivasi yang sebenarnya. Namun, memurnikan dan memurnikan beberapa kristal Hong Huang pasti akan meningkatkan kultivasi. Pemurnian 600 keping kristal Hong Huang tidak dapat menembus triple Gat and Lord, tetapi juga dapat memainkan peran besar di saat kritis. Satu persatu kristal Hong Huang disempurnakan oleh Luming. Beberapa hari kemudian, Luming pergi ke danau yang dalam lagi. Dia memberikan salinan batu Sihing ke surga anti dewa dan memintanya untuk mengaturnya. Sekarang, semuanya sudah siap. Begitu hari mempersembahkan korban kepada Zushan tiba, Tianren tidak dapat terus mengumpulkan kekuatan keyakinan. Segera, 600 keping kristal Hong Huang semuanya disempurnakan oleh Luming. Kultivasi Luming juga sampai pada tahap selanjutnya dari dualitas Tuhan dan Tuhan. Ini belum puncaknya. Luming mengerutkan kening. 4584. Menurut kesimpulannya sebelumnya, 600 keping kristal Hong Huang seharusnya dapat membuat kultivasinya mencapai puncak ganda Tuhan dan Tuhan. Dalam hal ini, total 3.000 keping kristal Hong Huang dapat membuat kultivasinya menembus 3 dewa dan dewa. Tapi sekarang, jumlah kristal yang dia butuhkan untuk budidaya melebihi harapannya sendiri. Dengan cara ini, total 3.000 keping kristal Hong Huang, tidak cukup baginya untuk menembus 3 dewa, dia membutuhkan lebih banyak. Ini bukan kabar baik baginya. Hong Huang Jing, awalnya sulit ditemukan, sangat berharga. Hanya reruntuhan alam semesta yang dapat memilikinya. Para penguasa negara bagian Shenzhou biasanya mendapatkannya secara langsung dan menggunakan lebih sedikit. Ini karena hanya tanah besar di masa lalu yang dapat terus memadatkan harta seperti Hong Huang Jing. Keruntuhan kosmik saat ini tidak memiliki syarat untuk memadatkan Hong Huang Jing. Artinya, suatu hari, ketika reruntuhan alam semesta telah sepenuhnya dikembangkan dan Hong Huang Jing telah digali,
akan sulit bagi keberadaan alam dewa untuk mempromosikan kultivasi. Dengan tidak adanya Hong Huangjing, dewa pertama adalah puncak kultivasi. Akan sulit untuk meningkat setelah kamu menembus dunia ini. Hong Huangjing, ada banyak Hong Huangjing di Zushan. Sayangnya, kita tidak bisa membahasnya. Lu Ming menghela nafas. Tidak mungkin dia belajar dari Tianren dan memutuskan jalur kehidupan Zushan. Ini sama saja dengan menghancurkan ras. Selain itu, orang yang termasuk ras manusia. Ini masalah besar untuk pergi ke tempat lain untuk mencari Hong Huangjing. Terburu-buru, 2 bulan berlalu. Kultivasi Lu Ming masih dalam periode akhir dari ganda Tuhan, dan bola masih berada di 3 Tuhan dan Tuhan, tidak mencapai tingkat keempat Tuhan. Pada hari ini adalah festival terbesar dalam 10 tahun di benua Tianxing. Hampir semua orang yang harus pergi ke kota besar terdekat untuk berkorban ke gunung leluhur. Ini adalah festival yang telah diwariskan oleh masyarakat Yan selama beberapa dekade. Itu telah masuk jauh ke dalam tulang dan jiwa. Bahkan para dewa tidak bisa membiarkan mereka melepaskan festival ini. Dan festival ini, paling banyak, akan membuang waktu beberapa hari, dan ini sekali dalam 1 dekade, sehingga orang-orang Tianren terlalu malas untuk mengurusnya. Jika terlalu banyak, bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat Yan. Lu Ming, dengan sangat meniru, menjelma sebagai pria berkebangsaan Yan, juga datang ke kota besar dekat danau yang dalam dan jurang maut. Dia ingin melihat apakah rencananya berjalan dengan baik. Kota besar bernama Lake City ini bisa digolongkan sebagai kota besar di seluruh benua bintang. Pada hari ini, desa-desa di sekitar kota danau dan orang-orang Yan di kota kecil semuanya berkumpul di kota danau. Di utara Lake City, hamparan tanah yang luas telah dipenuhi manusia. Di tengah lahan terbuka, sebuah altar besar telah didirikan. Pengorbanan dimulai. Seorang lelaki tua mengumumkan. Orang-orang berlutut dan mengumumkan kata-kata aneh di mulut mereka. Berikut adalah kata-kata pengorbanan. Pengorbanan berlangsung sekitar 3 jam. Setelah pengorbanan, itu bisa dibubarkan. Tunggu sebentar, tuan-tuan. Tiba-tiba, minuman besar tersebar di seluruh aula. Kemudian beberapa sosok terbang dan berdiri di langit. Di tempat kejadian, semua orang memandang orang-orang ini dengan rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Sekarang, hadirin sekalian, ada sesuatu tentang para dewa. Silakan lihat itu. Ketika seorang pria parubaya selesai berbicara, sebuah kristal muncul di tangannya. Lu Ming mengenali bahwa ini adalah batu sihing. Tampaknya orang-orang ini anti-Tuhan. Pria parubaya itu memasukkan kekuatan ke dalam batu sihing. Tiba-tiba, orang-orang Tianren memotong darah kehidupan mereka dengan kekuatan keyakinan, dan video itu muncul. Apa yang dikatakan saat itu juga tersebar dengan jelas ke seluruh hadirin. Semua mata orang yang tertuju pada video itu. Dari awal tenang, berangsur-angsur dada naik turun, menggigil, mata menunjukkan warna bingung. Setelah beberapa saat, videonya selesai. Bagaimana mungkin? Apakah ini Tuhan? Mereka menghancurkan Zushan, mereka memotong sumber kehidupan Zushan. Mereka meminta kami untuk mempercayai mereka dan berdoa agar mereka mengumpulkan kekuatan keyakinan kami dan memutuskan jalur kehidupan Gunung Zushan. Mengapa? Mereka adalah dewa. Adegan itu, orang-orang yang ribut, tak terhitung jumlahnya dalam diskusi, dalam gemuruh, luar biasa, merasakan keruntuhan iman. Percaya pada hal-hal seumur hidup, sekali runtuh, sangat tidak nyaman, butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tidak, bagaimana kita tahu kalau itu benar, mungkin itu palsu. Apakah kamu anti Tuhan, ingin mencemarkan nama baik para dewa? Beberapa orang meraung, dan beberapa dewa masih memilih untuk percaya pada dewa. Video di sini, benar sekali, bagaimana membuat yang palsu. Terlebih lagi, kamu dapat melihat di video bawah yang disebut dewa menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Jika tidak benar, bisakah kita membuat yang palsu? Terlebih lagi, jika itu palsu, pergi saja ke Zushan dan lihatlah. Selain itu, ketika garis hidup Zushan terputus, apakah kamu merasa bencana akan datang? Orang lain yang menentang Tuhan minum. Perasaan malapetaka, ya, aku punya, pada hari itu. Aku juga punya. Banyak orang menangis. Mereka punya beberapa waktu, tetapi mereka baik-baik saja. Hampir pada satu titik waktu, mereka merasakan bencana. Garis hidup Zushan adalah nasib kebangsaan Yan kita. Ini terhubung dengan kita semua. Begitu garis hidup itu putus, kita semua bisa merasakannya. Sekarang, tidakkah kamu percaya? Suara memberontak terdengar di seluruh penonton. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa banyak hal telah terjadi. Benar saja, kebingungan di mata banyak orang yang berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kemarahan.
Omong kosong, Dewa Sial, mereka membohongi kita. Mereka tidak akan membawa kita menuju kemakmuran, mereka akan membawa kita pada kehancuran. Aku tidak akan pernah percaya pada mereka lagi. Aku juga. Kembali dan hancurkan idola mereka. Orang-orang berkebangsaan Yan yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berpencar, dan kembali untuk menghancurkan patung dewa. Situasi seperti itu sedang terjadi di seluruh benua langit saat ini. Kota-kota besar di benua Tianxing itu, kepercayaan orang Yan yang tak terhitung jumlahnya di Tianren runtuh, dan mereka menghancurkan patung dewa dengan marah. Di dekat Zushan, Yeling Tianshu dan yang lainnya telah tinggal di dekatnya, menunggu untuk mengumpulkan kekuatan kepercayaan yang cukup untuk memutus jalur kehidupan kedua. Saat ini, kekuatan keyakinan yang mereka kumpulkan tiba-tiba menghilang, yang mengejutkan semua orang di surga. Ada apa? Apa yang terjadi? Teriak Yeling Tian. Puan Tianshu, tidak hanya kekuatan kepercayaan yang telah dikumpulkan telah hilang, tetapi juga kekuatan kepercayaan selanjutnya juga telah menghilang. Saluran yang menghubungkan kita dengan banyak patung juga telah terputus. Seorang lelaki tua dari keluarga Tianren, dewa-dewa dengan 5 tingkat. Pergi, kirim seseorang untuk mencari tahu. Apa yang terjadi? Teriak Yeling Tian. 4585. Segera, ada banyak hari ketika para Master Terran keluar dan terbang ke beberapa kota besar di sekitar mereka. Segera, keluarga Tianren juga mengetahui kebenarannya dan melapor ke Yeling Tianshu. Apa? Gambaran kita memotong darah kehidupan kita dengan kekuatan iman telah dilihat oleh sebagian besar orang Yan. Sialan, Luming, ini Luming yang terkutuk. Teriak Yeling Tian dengan pembunuhan dingin di matanya. Dia langsung memikirkan Luming. Sebelumnya, Luming berpura-pura menjadi kamucu kamu dan pergi ke Zushan secara diam-diam, menggali sejumlah besar Hong Huangjing untuk melarikan diri. Sebagian besar juga merupakan gambar Luming yang diam-diam merekam kehidupan mereka. Dia tidak menyangka bahwa Luming bermain dengannya, yang secara langsung memotong sumber kepercayaan mereka. Luming, jangan jatuh di tanganku, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Gertakan gigi Yeling Tian sangat kuat. Dia benar-benar ingin melepaskan Luming dari kulit dan kramnya dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Puan Tianshu, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Tanya lelaki tua dari Tuhan 5. Ada 25 tuan dari Tuhan-Tuhan. Salah satu dari mereka pernah bertarung dengan Luming di Zushan sebelumnya, dan yang lainnya adalah lelaki tua itu. Bunuh, segera kirim ahli ke benua Tianxing, bunuh segera setelah kamu melihat orang Yan. Tidak perlu bagi mereka di benua ini. Aku ingin membunuh orang Yan ini, hanya menyisakan sedikit yang masih percaya pada kita. Itu akan memakan waktu 10.000 tahun. Tidak. Selama ribuan tahun, orang-orang berkebangsaan Yan akan berada di seluruh benua lagi, memberi kita kekuatan keyakinan. Yeling Tian menyimpan suara dingin, dan wajahnya sangat dingin. Pria 5 kali lipat surga dan pria itu sedikit dingin di hatinya. Yeling Tian Shou sebenarnya ingin membunuh semua orang Yan. Tidak mungkin menghitung jumlah orang Yan yang tinggal di benua ini. Itu dalam satuan 100 juta. Yeling Tian Shou sebenarnya ingin membunuh begitu banyak orang Yan. Metodenya benar-benar kejam. Namun, rencana ini memang layak. Selama orang Yan ini dibantai, hanya sedikit yang masih percaya pada orang Yan Tian yang bisa tersisa. Tidak, itu tidak masalah. Tidak apa-apa meninggalkan sekumpulan bayi. Bayi tidak tahu apa yang telah dilakukan surga dan manusia. Mereka adalah orang-orang beriman yang setia selama mereka memberikan sedikit petunjuk di kemudian hari. Kemudian ketika bayi-bayi ini tumbuh besar, mereka akan terus berkembang biak. Dalam beberapa ribu tahun, orang Yan akan tersebar di seluruh benua, memberi mereka aliran keyakinan yang stabil. Ini hanya beberapa ribu tahun lagi. Bagi mereka, ribuan tahun bukanlah apa-apa. Ingat, jangan sia-siakan darah orang Yan. Kumpulkan semuanya dan bawa kembali. Pergi. Yeling Tianshu terus memerintah. Ya. 5 orang tua surga dan abdi Tuhan mengambil perintah dan turun untuk mengatur. Namun, Luming telah lama mengantisipasi gerakan Yeling Tian, jadi dia telah mendiskusikan tindakan balasan dengan surga anti-dewa. Ketika kepercayaan orang Yan runtuh, mereka mengatur agar orang-orang memimpin mereka untuk menemukan tempat bersembunyi. Misalnya, di 36 tambang, sejumlah besar orang Yan dapat disimpan. Di tambang, ada cahaya semacam itu, Tianren tidak bisa masuk, selama mereka bersembunyi di dalamnya, itu akan aman. Ada juga beberapa gua bawah tanah, seperti danau yang dalam dan jurang maut. Ada banyak gua bawah tanah di tanah bintang dan bintang yang luas, seperti danau yang dalam dan jurang maut. Beberapa gua bawah tanah sangat besar, seperti dunia bawah tanah. Gua-gua bawah tanah ini dipenuhi dengan cahaya yang mengerikan itu.
Mereka adalah tempat persembunyian yang sangat baik bagi orang-orang Yan. Gua-gua bawah tanah yang besar itu dapat menampung banyak orang. Sebelum Tianren tiba, banyak orang Yan telah memasuki tempat persembunyian ini, meninggalkan orang-orang Tianren dalam keadaan hampa. Namun, tidak semua orang Yan punya waktu untuk bersembunyi. Setelah Tianren mengetahui bahwa mereka berperang melawan langit, mereka mengubah rencana mereka dan mempercepat pencarian mereka kemana-mana. Namun, masih banyak orang Yan yang jatuh ke tangan Tianren. Luming, di sisi lain, kembali ke jurang danau yang dalam dan berkumpul dengan surga anti-dewa dan yang lainnya. Bagaimana? Apakah berjalan dengan baik? Luming bertanya ketika dia melihat permaisuri. Secara keseluruhan lancar. Kebanyakan orang melihat video dan iman mereka runtuh, dan kemudian orang-orang kami mengatur untuk memindahkan mereka ke tempat persembunyian di mana surga dan umat manusia tidak bisa masuk. Namun, masih ada beberapa orang yang setia kepada keluarga Tianren yang tidak mau mempercayai kami. Mereka masih memilih untuk percaya pada keluarga Tianren. Beberapa orang yang tidak datang untuk bersembunyi juga ditangkap oleh keluarga Tianren. Tapi secara keseluruhan, pihak kitalah yang menang. Melawan jalan Tuhan. Lu Ming mengangguk. Hanya sedikit orang yang jatuh ke tangan Tianren. Aku percaya mereka tidak bisa membalikkan badai apapun. Selama sebagian besar orang Yan masih hidup. Bahkan jika orang Tianren bereproduksi dengan beberapa orang ini dan terus menanamkan ide mereka ke keturunan mereka, sebagian besar orang Yan masih hidup dan dapat keluar dari waktu ke waktu untuk menayangkan video orang Yan. Secara alami, iman mereka tidak akan teguh. Nantinya, akan sulit bagi Tianren untuk menyerap kekuatan iman. Rencana mereka, secara keseluruhan, adalah kemenangan besar. Selanjutnya, Luming tinggal di danau yang dalam. Dia tidak memiliki rencana untuk meninggalkan benua celestial untuk saat ini. Sebab, es perak Mars belum digali. Luming berencana untuk tinggal di sini dulu, biarkan bola menggali es dan perak, lalu pergi saat hampir selesai. Pasti ada banyak es dan bintang api perak di tangan Ye Lingtian. Namun, Luming bukan lawan dari pihak lain, jadi dia tidak bisa menerimanya. Namun, Luming tidak memberitahu Fei Huang tentang rencananya. Dia juga memiliki motif egoisnya sendiri. Ye Lingtianshu dan lainnya, targetnya adalah Zushan. Dalam waktu singkat, mereka tidak akan pergi. Ketika dia meninggalkan tanah Tianxing, dia akan pergi ke tempat lain untuk mengambil risiko dan meningkatkan kultivasinya. Saat kultivasinya dipromosikan, dia akan membunuh Ye Lingtianshu. Lalu, bukankah jumlah es dan bintang api perak yang dimiliki Ye Lingtianshu di Shanghai menjadi miliknya? Ye Lingtianshu benar-benar tidak tahu berapa banyak es perak Mars yang ada. Menurut perkiraan ukuran tambang tersebut, jumlah es dan perak api di Ye Lingtianshu tidak kurang dari 1 kilogram. 1000 kilogram es, perak Mars, tetapi cukup untuk memurnikan ribuan senjata sihir tingkat sumber, ini adalah sumber daya besar yang tak terbayangkan. Secara alami, Luming tidak mau menyerah dengan mudah. Bola diam-diam jatuh ke tangan aku, sementara Luming menunggu di danau yang dalam. Dalam sekejap, itu setengah bulan. Pada hari ini, seorang tamu tak terduga datang ke danau yang dalam. Itu dikirim oleh orang-orang surga. Pria parubaya ini jelas merupakan bubuk setia keluarga Tianren dan setia kepada keluarga Tianren. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak orang Yan di negeri Bintang Noda. Ketika pria itu datang, dia menamai Luming. Lihat aku. Mata Luming berkilat dan sampai di ruang bawah tanah yang kosong di danau yang dalam. Saat ini, ada banyak orang di ruang bawah tanah ini. Setidaknya ada ratusan orang, seperti anti-dewa surga, Haizong, Del. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya berdiri menyendiri. 4586. Kamu tidak patuh kepada para dewa. Tahukah kamu bahwa ini adalah dosa besar, dan para dewa cepat atau lambat akan menghukum mereka dan membiarkan mereka bertobat. Dia adalah pria parubaya dengan suara tinggi. Dewa apa? Tidakkah kamu tahu bahwa yang disebut dewa itu ingin menggunakan kekuatan keyakinan kita untuk memotong sumber kehidupan dan kekayaan keluarga kita? Kamu masih percaya pada mereka? Seorang pria tua meraung. Jadi apa? Sebagai umat dewa, tentu saja membuat beberapa pengorbanan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk berkorban demi para dewa. Pria parubaya. Tak tahu malu. Banyak orang memberontak menunjukkan ekspresi marah. Pria parubaya itu putus asa. Apa tujuanmu datang ke sini? Melawan jalan Tuhan. Aku di sini untuk bertemu Luming. Ada hal lain yang ingin kutunjukkan padamu. Pria parubaya. Aku di sini. Saat ini, Luming membuka mulutnya dan melangkah maju. Seperti yang diharapkan, namanya Luming. Dia menggunakan nama samaran sebelumnya. Di hati Tuhan yang memberontak dan yang lainnya. Ini bukan nama yang dikatakan Luming kepada mereka sebelumnya.
Namun, meski bingung, mereka tidak banyak bicara. Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Keluarkan. Lu Mingdao. Yah, karena semua orang sudah datang, lihat baik-baik. Ketika pria parubaya itu selesai berbicara, sebuah kristal muncul di tangannya. Si Yingxi. Sekilas Lu Ming mengenalinya. Di langit, sebuah gambar muncul. Dalam gambar, itu adalah manusia surga. Yeling Tianshou. Mata Lu Ming dingin. Pria di foto itu adalah Yeling Tianshou. Wajah Yeling Tianshou suram dan penuh dengan pembunuhan. Dia berkata, Lu Ming, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang mempermainkan segalanya. Namun, apakah menurut kamu jika aku memotong sumber koleksi keyakinan aku tidak dapat memotong garis hidup aku dan memasuki Zushan? Gunung, itu naif. Biar kutunjukkan sesuatu yang bagus. Ketika Yeling Tianshou mengatakan ini, gambar itu beralih ke tempat lain. Di sini, ada lubang besar, lubang di sekelilingnya, penuh dengan rune. Di sekitar lubang, berdiri di tangan beberapa Tianren ini menahan beberapa orang Yan. Dengan lambaian tangannya, orang-orang Tianren melemparkan semua orang Yan ke dalam lubang. Di dalam lubang, terdengar teriakan melengking, dan semburan kabut darah keluar, lalu mereka tersedot kembali ke lubang. Pada titik ini, gambar bergerak lagi, bergerak menuju lubang. Perlahan, gambar di dalam lubang muncul di video dan di depan publik. Ketika kamu melihat gambar di dalam lubang, beberapa orang yang menentang Tuhan di tempat kejadian langsung memuntahkannya. Sekalipun itu melawan Dewa Langit dan orang lain, wajahnya sangat jelek, banyak orang gemetar karena marah. Gambar di dalam lubang benar-benar mengerikan. Itu semua daging dan darah dari orang-orang yang terbakar. Lubang ini, jelas, telah meletakkan susunannya. Begitu orang yang dilemparkan ke dalamnya, mereka akan berubah menjadi daging dan darah. Di antara daging dan darah ini, ada 3 senjata, yang tampaknya memurnikan darah dan kekuatan daging orang Yan, menjadi merah tua. Kali ini, gambarnya berputar lagi, dan Yeling Tianshou muncul kembali di gambar. Lihat, aku memurnikan darah dan daging orang Yan untuk menjadi prajurit ajaib. Sebenarnya, aku memberitahumu sebuah rahasia besar. Untuk memotong garis hidup Zushan, tidak hanya kekuatan iman yang berguna, tetapi juga darah dan daging orang Yan. Jika darah dan daging orang Yan dimurnikan menjadi tentara sihir, mereka masih bisa memotong darah kehidupan mereka. Lu Ming, kamu mungkin sangat penasaran mengapa aku tidak menggunakan darah dan daging orang Yan untuk memotong darah kehidupan mereka. Itu karena bahkan jika semua orang Yan di seluruh benua terbunuh, itu mungkin tidak cukup untuk memotong 9 pembuluh darah. Itulah mengapa aku berencana untuk mengumpulkan kekuatan iman dan memotong darah kehidupan dengan kekuatan iman. Setelah memotong 4 atau 5 darah kehidupan dengan kekuatan iman, aku akan memotong darah kehidupan dengan darah dan daging orang yang terbakar. Dengan cara ini, aku tidak yakin apa-apa, hahaha. Berbicara tentang ini, Yeling Tianshou tertawa terbahak-bahak. Sial, sial. Orang-orang tercela dari surga dan manusia, aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Di tempat kejadian, orang lain dari klan Yan meraung, mata mereka merah, dan mereka akan marah. Aku ingin bertarung dengan surga dan manusia. Jangan impulsif. Dia meraung melawan Tuhan dan menghentikan orang-orang. Lu Ming, apakah kamu melihat bahwa meskipun sebagian besar orang Yan bersembunyi, kami masih menangkap banyak orang, jumlahnya tidak kurang dari ratusan juta, darah dan daging orang-orang ini, akan aku gunakan untuk menyempurnakan senjata, cukup untuk memotong garis hidup, haha, tidakkah kamu ingin menyelamatkan mereka? Ayo, datanglah ke Gunung Zu untuk menyelamatkan mereka. Ketika Yeling Tianshou mengatakan ini, gambarnya menjadi gelap. Jelas, itulah akhir dari videonya. Pergi ke Zushan. Ini masalah besar. Lebih baik bertarung sampai mati daripada hidup begitu pengecut. Bunuh itu. Orang lain melawan Tuhan meraung dan siap untuk bergerak. Mereka sangat ingin mulai membunuh Siang Zushan. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming minum. Mengapa kita tidak bisa pergi? Apakah kita harus menyaksikan rekan kita terbunuh dan darah dan daging mereka dimurnikan? Ya, metode Tianren terlalu tercela. Tidak bisa ditoleransi. Ini masalah besar untuk mati. Kerumunan meraung. Bodoh. Lu Ming minum dingin. Apa yang kamu katakan? Orang-orang memelototi Lu Ming. Jika mereka tidak terlalu takut dengan kekuatan Lu Ming, mereka akan bergegas melawan Lu Ming. Hadirin sekalian, jangan tidak sabar dan impulsif. Surga yang memberontak juga menangis. Di antara para dewa, ada yang berbicara menentang para dewa.
Aku tahu kamu tidak takut mati, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa jika kamu pergi, kamu hanya akan menambah daging dan darah ke keluarga Tianren, sehingga mereka dapat memotong lebih banyak darah kehidupan. Darah kehidupan terkait dengan nasib kebangsaan Yan. Memotong lebih banyak sumber kehidupan hanya akan menyebabkan kepunahan kebangsaan Yan. Apakah kamu akan membunuh kebangsaan Yan? Suara dingin Luming menyebar ke seluruh penonton, dan membuat semua orang yang memberontak di hati mereka, pucat dan berkeringat. Ya, Luming benar. Mereka tidak takut mati, tetapi begitu mereka bergegas ke Zushan, mereka hanya akan menambah daging dan darah ke keluarga Tianren dan membantu mereka memotong lebih banyak darah kehidupan. Dengan cara ini, itu setara dengan secara tidak langsung membantu Tianren menghancurkan klan Yan. Mereka takut dan hampir membuat kesalahan besar. Saat ini, wajah Tuhan yang memberontak itu sangat jelek. Dia berkata, Tuan Luming, jika Tianren dapat mengirim orang ke tempat kita, mereka dapat mengirim orang ke tempat lain. Jika orang lain melihat ini, mereka akan marah dan bergegas ke Zushan. Ini mengatakan, biarkan orang yang lainnya, wajahnya pucat. Ya, di gua bawah tanah lain dan 36 tambang, mungkin tidak ada orang dengan pikiran jernih yang bisa menghentikan mereka. Jika mereka melihat gambar seperti itu, mereka akan sangat marah dan kehilangan akal sehat dan bergegas ke Zushan. Dengan begitu, bukankah ada banyak darah dan daging orang Yan untuk memotong darah kehidupan mereka? 4587. Luming mengerutkan kening, dan tentu saja dia memikirkannya. Jelas, sekarang Ye Lingtianshu tidak berharap untuk memotong semua sumber kehidupan. Dia hanya ingin menggunakan darah dan daging orang Yan untuk memotong sebanyak yang dia bisa. Sekarang dapatkan harta karun di dalamnya dan tingkatkan kekuatanmu. Mungkin, itu akan meninggalkan sejumlah kecil orang Yan yang setia, terus berkultivasi dan membiarkan mereka bereproduksi, dan keturunan mereka akan terus percaya pada orang Tianren dan memotong darah kehidupan di belakang mereka dengan kekuatan keyakinan. Jangan khawatir, aku akan pergi ke sana. Luming membuka mulutnya. Dia akan mengunjungi Zushan. Meskipun jelas Ye Lingtianshu sedang menunggunya pergi ke Zushan, yang mungkin dalam bahaya besar, Lu tetap berencana untuk pergi ke sana. Meskipun dia tidak bisa pergi ke Zushan, pergi, dan kembali ketika kekuatannya sudah membaik. Tapi dia tidak bisa melihat banyak orang Yan mati. Yan Clan, bagaimanapun, juga merupakan ras manusia, yang sangat tragis. Tentu saja, Luming tidak akan mati sia-sia. Kartu yang dia kendalikan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jika benar-benar tidak berhasil, Luming juga akan memilih untuk pensiun. Dia tidak akan benar-benar mati demi orang Yan. Jika kamu bisa, kamu dapat menyimpan. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu hanya dapat kembali dulu dan kembali lagi nanti ketika pencapaian kamu meningkat. Tuan Luming, terima kasih banyak. Tuhan menentang sukacita besar surga. Kami semua juga senang. Menurut mereka, Luming juga anggota dari dunia lain. Kultivasinya kuat dan harus setingkat dengan Tianren. Hanya Luming yang bisa menangani Tianren. Tangan Luming, mereka akhirnya melihat sedikit harapan. Luming mengangguk, tidak banyak bicara, diam-diam ke bola untuk menyampaikan berita, biarkan bola kembali. Sekarang kultivasi bola telah mencapai 3 kali lipat dari Tuhan, dan bisa menjadi penolong yang besar baginya. Apalagi setelah bola masuk ke cermin, lebih misterius lagi, perjalanan ini, tanpa bola tidak bisa. Tianyun. Tidak, kakak Luming, aku akan ikut denganmu. Haizong berjalan ke jalan depan Luming. Tidak, kamu tidak dapat membantu jika kamu pergi ke sana. Luming menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku bisa. Aku selalu merasa memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan tentang Zushan. Mungkin aku bisa membantu kakak Luming. Hai Zongdao memiliki tatapan tegas di matanya. Sepertinya dia harus pergi. Hati Luming bergerak sedikit. Dia memikirkan potongan batu merah yang telah diintegrasikan Haizong sebelumnya. Konon batu merah itu diperoleh kakek Haizong dari sekitar Zushan, kemungkinan dari Zushan. Haizong terintegrasi dengan Hongxi dan memiliki darah yang luar biasa. Mungkin itu bisa memainkan peran yang luar biasa di Zushan. Oke, Haizong, kamu ikut aku, tapi kamu harus masuk ke tempat lain dulu. Dengan lambaian tangannya, Luming membawa Haizong menjauh dari danau yang dalam dan jurang maut. Adapun pria besar yang dikirim oleh keluarga Tianren, mereka akan menanganinya sendiri. Setelah meninggalkan jurang danau yang dalam, Luming membawa Haizong ke ring Hong Huang. Setelah menunggu beberapa saat, bola datang dan berubah menjadi gelang, yang dipasang di pergelangan tangan Luming. Luming melangkah ke udara dan menuju gunung leluhur. Kali ini, dia tidak mengubah penampilannya dengan model besar karena dia tidak membutuhkannya. Benar saja, di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun dari orang-orang Tianren. Jelas,
Orang-orang Tianren berkumpul di gunung leluhur. Pada saat ini, di ngarai antara jalur kehidupan pertama dan kedua Zushan, Yeling Tianzhou Gao duduk di singgasana, menyaksikan orang-orang Tianren lainnya sibuk. Orang-orang Tianren terus menyempurnakan senjata sihir mereka dengan darah dan daging klanian. Ketika pemurniannya hampir sama, itu akan dikendalikan oleh beberapa Master Tianren untuk memotong jalur kehidupan kedua. Senjata ajaib yang disempurnakan oleh darah dan daging orang Yan benar-benar efektif. Kesenjangan besar telah dipotong untuk jalur kehidupan kedua. Sangat cepat untuk memotong darah dan daging orang Yan. Tidak perlu selambat mengumpulkan kekuatan iman. Untuk memotong darah dan daging orang Yan, selama kamu terus membunuh orang Yan. Ledakan, ledakan. Itu juga beberapa orang surga yang mengendalikan beberapa pedang merah dan terus-menerus memotong celah di garis kehidupan kedua, membuat celah dari garis kehidupan kedua semakin besar. Ketika energi daging dan darah descending habis, mereka berhenti dan terus memurnikan. Puan Tianshu, menurutmu apakah Luming akan datang? 5 orang tua surga dan abdi Tuhan berdiri di samping kamu Ling Tianzhou dan bertanya dengan suara rendah. Itu tergantung pada apakah hatinya cukup kejam. Jika tidak, dia akan datang. Jika dia cukup kejam, dia tidak akan datang. Aku harap dia bisa datang dan menyingkirkan kejahatan ini dalam satu gerakan. Ye Lingtian membela jalan. Saat dia menyebut Luming, peluang pembunuhannya sangat kuat. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak datang, orang yang lainnya akan datang. Dia tidak bisa menghentikan ini. Dia ingin bertarung denganku. Dia masih sedikit lembut. Ye Lingtianshu mencibir. Semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun ada beberapa penyimpangan dalam prosesnya, arah umum tidak akan berubah, dan hasilnya tidak akan berubah. Dia pasti mendapat kesempatan di Zushan. Seiring berjalannya waktu, celah dari garis kehidupan kedua semakin besar. Akhirnya, dengan satu sentuhan, jalur kehidupan kedua terputus. Bagus. Tuhan menyimpan sukacita yang besar. Hancurkan gunung ini. Jerlintian menyimpan pesanan. Sekaligus, beberapa ahli dari klan Tianren meluncurkan pemboman terus-menerus di gunung kedua untuk menembus gunung dan memasuki bagian belakang jalur kehidupan kedua. Pada saat ini dia, Luming ada di sini. Di luar, minuman besar datang. Ini dia. Mata Ye Lingtian berbinar. Semua kembali, biarkan dia masuk. Jerlintian menyimpan pesanan. Tiba-tiba, di luar keluarga Tianren, semuanya mundur ke ngarai antara jalur kehidupan pertama dan jalur kehidupan kedua. Kemudian, kamu bisa melihat pemuda jangkung dan lurus, selangkah demi selangkah, masuk. Ini Luming. Luming, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang, tapi kamu memiliki banyak keberanian. Ye Lingtianshu mencibir. Aku akan datang dengan sendirinya. Sini, aku akan membunuhmu. Saluran dingin Luming. Bunuh aku. Hahaha, nadaku tidak kecil. Kamu ingin membunuhku. Ye Lingtianshu tertawa, penuh ironi. Kekuatannya, seberapa kuat, bahkan jika Luming lagi melawan langit, di depannya, juga tidak layak disebut. Dia adalah kultivasi 7 kali lipat dari Tuhan, dan dia adalah roh jahat yang mutlak. Kekuatan bertarungnya jauh lebih baik daripada level surga dan manusia yang sama, belum lagi ras lain. Luming ingin membunuhnya dengan melintasi kultivasi bertingkat seperti itu. Konyol. Hanya dewa, aku akan membunuhnya. Di sisi kanan Tuhan-Tuhan, seorang lelaki 5 kali lipat meminta bantuan. Pria ini adalah penguasa Senzu Wuhong yang bertarung dengan Luming terakhir kali. Terakhir kali, Luming diminta melarikan diri, dan dia selalu mengkhawatirkannya. Aku akan melakukannya sendiri, kamu mungkin tidak bisa membunuhnya. Ye Lingtianshu berdiri dari tahta, dan nafas yang kuat keluar. Aku tidak bisa membunuhnya, dia hanya satu Tuhan dan satu yang berat. Jalan Great Han dengan 5 dewa. Luming, kamu telah menyembunyikan pencapaianmu. Prestasimu lebih dari pencapaian Tuhan. Saat ini, Ye Lingtianshu menatap Luming. 4588. Mendengar kata-kata kamu Lingtianshu, mata Luming sedikit berkilat, dan tidak berbicara. Awalnya, kamu menggali banyak kristal Hong Huang di sini. Menilai dari lubang yang tersisa, setidaknya ada sekitar 700, dan kultivasi kamu sebelumnya adalah salah satu hal penting dari Tuhan. Ada 7 atau 800 kristal Hong Huang. Bahkan jika kamu adalah tubuh yang tabu, kamu membutuhkan banyak energi untuk meningkatkan kultivasimu. Cukup bagimu untuk menembus dualitas Tuhan dan Tuhan. Apakah kamu benar? Ye Lingtianshu berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. Mendengar kata-kata Ye Lingtianshu, orang lain tiba-tiba menyadari, terutama pria hebat dengan 5 tingkat Tuhan, dan hatinya terkejut. Kekuatan Luming sangat jelas baginya. Terakhir kali,
Luming hanyalah salah satu dari kelas berat Tuhan, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Jika Luming menerobos dualitas Senzu, aku khawatir dia tidak akan lebih lemah darinya. Jika dia masih berpikir bahwa Luming hanya berat bagi Tuhan, dia mungkin akan menderita kerugian besar jika dia masih berpikir bahwa Luming hanya berat bagi Tuhan. Dia ketakutan memikirkan hal itu. Yah, nak, kamu sangat kejam sehingga kamu menyembunyikan kultivasimu dan ingin mengadu dombaku. Orang besar dari keluarga dewa-dewa Tianren meraung. Luming tidak peduli dengan pria besar itu, tetapi memandang Yeling Tianshu. Dia harus mengatakan bahwa Yeling Tianshu sangat pintar. Luming telah merencanakan untuk menyembunyikan prestasinya dan membiarkan orang-orang Tianren memandang rendah dirinya. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk menyingkirkan beberapa ahli dari keluarga Tianren. Tanpa diduga, dia terlihat oleh Yeling Tianshu. Namun, itu tidak masalah. Ini bukan strategi utama Luming. Strategi utama Luming, pihak lain tidak bisa menebak. Ledakan. Luming tidak lagi bersembunyi. Dia benar-benar mengungkapkan prestasinya. Napas ganda Tuhan memenuhi langit. Pada saat yang sama, bola juga terbang keluar, menunjukkan nafas 3 kali lipat Tuhan. Dewa ganda dan dewa rangkap 3, aku berani datang ke sini dengan kekuatan seperti itu. Bagus, Luming, jika aku memenangkanmu, aku akan mendapat lebih banyak hadiah daripada seluruh negeri bintang. Mata Yeling Tianshu dipenuhi dengan kecemerlangan yang membara, dan dia juga ditutupi dengan lapisan kemuliaan. Nafas teror memenuhi langit, selangkah demi selangkah, menuju Luming. Bola, bola, lakukan. Luming mengirimkan suara ke bola. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar dan bergegas menuju penjaga Yeling Tian. Saat Luming bergegas keluar, bola telah berubah menjadi cermin, dan prototipenya adalah Senbing tingkat sumber. Pilar cahaya memenuhi langit dan menyelimuti roh Tuhan. Diselimuti kolom cahaya semacam ini bisa membuat orang jatuh ke alam mimpi. Bahkan jika kamu Ling Tian harus, rohnya juga sedang kesurupan. Kultivasi bola telah ditingkatkan 1 tingkat dibandingkan dengan yang terakhir kali, mencapai 3 tingkat dewa. Jika jenis sinar ini digunakan, kekuatan bola secara alami lebih kuat. Namun, kekuatan Yeling Tianshu terlalu kuat. Sangat tidak mungkin membiarkan Yeling Tianshu jatuh ke alam mimpi dengan cahaya seperti ini. Kultivasi bola terlalu rendah. Namun, bukan ini yang diinginkan Luming. Selama itu bisa sedikit mempengaruhi Yeling Tianshu, itu sudah cukup. Hancurkan langit. Luming menampilkan gaya langit yang pecah, yang berubah menjadi tombak dan menusuk alis kamu Ling Tianzhou. Pada saat yang sama, Luming membuka pintu di tubuhnya. Jalan lumpur kuning muncul, dan kabut gelap dipindahkan oleh Luming dan menempel di ujung senjata Dewa Perang. Ini adalah langkah pembunuhan Luming yang sebenarnya. Dalam sekejap, tombak itu sudah dekat dengan Yeling Tianshu. Keluar dari sini. Teriak Yeling Tian dan matanya penuh dengan cahaya terang. Meskipun dia dipengaruhi oleh bola, dia tidak benar-benar jatuh ke dalam ilusi. Pada titik ini, dia menerobos dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan seberkas cahaya dari bola. Ledakan. Ada 2 jenis kekuatan surgawi tertinggi di tubuh Yeling Tianshu. Salah satunya adalah kekuatan hukuman alam, yang lainnya adalah kekuatan pemusnahan. 2 kekuatan yang paling kuat dalam membahas surga terjalin bersama, membentuk badai yang menghancurkan, menyapu semua sisi. Pada saat yang sama, Yeling Tian harus mengepalkan tangan ke Luming, membombardir dengan ujung senjata Ares. Ledakan. Kekuatan kekerasan menyapu, dan Luming terkejut. Seperti cangkang, Luming terbang mundur dan menabrak dinding pegunungan pertama dengan keras, meninggalkan lubang besar di dinding. Luming batuk darah dan terlihat pucat. Dia terluka parah dalam gerakan itu. Kesenjangan antara dia dan Yeling Tianshu terlalu besar. Dalam keadaan normal, jika keduanya bertarung langsung, Luming akan terbunuh dalam hitungan detik. Itu sebabnya dia membawa bola. Serangan bola barusan tidak membuat Yeling Tianshu jatuh ke dalam ilusi, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar. Biarkan roh pihak lain, kesurupan untuk sementara. Dalam keadaan kesurupan, serangan Luming semakin dekat. Bahkan jika Yeling Tianshu bereaksi untuk melancarkan serangan balik, dia sedang terburu-buru dan tidak dapat mengeluarkan semua kekuatannya. Oleh karena itu, Luming Cai hanya terluka dan tidak terbunuh. Cukup, rencana Luming telah selesai. Luming tidak bermaksud mengandalkan langkah ini untuk membunuh Yeling Tianshu. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia bergandengan tangan dengan bola, dia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tentang Yeling Tianshu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menembus kabut hitam ke dalam tubuh Yeling Tianzhou. Baru saja, dia menempelkan kabut hitam ke ujung tombak senjata Dewa Perang, dan tinju Yeling Tianshu bertabrakan dengan ujung tombak senjata Dewa Perang. Secara alami, kabut hitam memasuki tubuh Yeling Tianshu. Nak, apa yang telah kamu lakukan padaku? Saat ini,
Ye Lingtianshu meraung ketakutan. Kabut hitam menyala. Begitu kabut hitam memasuki tubuh Ye Lingtianshu, itu pecah dan menyebar ke setiap sel tubuhnya. Kabut hitam semacam ini berasal dari ruang kosong. Kapal rusak tua yang aneh itu sangat aneh dan mengerikan. Lu Ming telah menderita kerugian besar dan bahkan tidak bisa menyempurnakan kekuatan tabu. Akhirnya, Lu Ming mengandalkan pintunya sendiri dan jalan lumpur kuning untuk mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya. Namun, Ye Lingtianshu tidak memiliki kekuatan tabu, dan tidak ada pintu seperti Lu Ming. Meskipun dia bekerja dengan kekuatan surga, dia tetap tidak bisa menahan kabut hitam semacam ini. Kabut hitam menyebar ke setiap sel Ye Lingtian dan mulai merusak tubuhnya. Tubuh Ye Lingtian perlahan layu, nafas mulai melemah. Perbaiki untukku, perbaiki. Ye Lingtianshu meraung, terus-menerus mengeluarkan dua jenis kekuatan tertinggi surga, mengedarkan seluruh tubuh, tetapi itu tidak berguna. Dia tidak bisa menyebar ke setiap sel seperti kekuatan tabu Lu Ming, jadi dia memiliki sedikit pengaruh pada kabut. Selain itu, dua kekuatan surga yang paling kuat tidak sebanding dengan tabu, kecuali mereka berempat. Oleh karena itu, kabut masih mengikis Ye Lingtianshu. Bol, rencananya berhasil, kita mundur. Lu Ming memberikan suara pada bola, dan kemudian dengan bola, dengan cepat menuju celah, ke arah luar. Lu Ming, hari ini, kamu sudah mati. Ye Lingtianshu meraung dan menjadi gila, dan dia membunuh Lu Ming dengan aliran udara yang keras. Ye Lingtianshu, kamu telah diracuni olehku. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk membuang racunnya, hanya ada satu cara untuk mati. Lu Ming minum. 4589. Ye Lingtianshu, kamu telah diracuni olehku. Jika kamu tidak meluangkan waktu untuk membuang racunnya, hanya ada satu cara untuk mati. Lu Ming minum. Kata-kata seperti itu, seperti seember air dingin, dituangkan ke kepala Ye Lingtian, membuatnya tenang seketika. Lu Ming terluka parah. Kamu bisa menghapusnya. Jika dia melawan, dia akan dibunuh. Ye Lingtianshu meraung, lalu dia duduk bersila dan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kabut hitam. Selesai. Lu Ming sangat senang melihat Ye Lingtianshu duduk dan memperbaiki kabut hitam. Ini rencananya. Dia ingin duduk dalam kegelapan. Lu Ming sangat akrab dengan kekuatan kabut hitam ini sehingga dia tersiksa selama beberapa bulan. Sangat tidak mungkin bagi Ye Lingtianshu untuk membersihkannya. Satu-satunya kelemahan adalah wabahnya tidak cukup keras dan membutuhkan waktu. Untuk waktu yang lama, Ye Lingtianshu hanya memiliki satu cara untuk mati. Jika kamu Lingtianshu tidak memperhatikannya sekarang dan membunuh Lu Ming dengan gila-gilaan, dia mungkin akan dibunuh oleh Ye Lingtianshu. Oleh karena itu, Lu Ming secara khusus minum untuk mengingatkan Ye Lingtianshu. Benar saja, Ye Lingtian ditipu dan duduk bersila untuk menyempurnakan kabut hitam. Lu Ming dan bola, bersama-sama, bergegas ke celah di pegunungan pertama dan bergegas keluar. Ces, jangan biarkan dia kabur. Lu Ming, kamu tidak bisa lari. Tianren lainnya banyak minum dan mengejar Lu Ming. Selain 5 master, 2 di antaranya adalah yang tercepat. Lu Ming berpura-pura panik, dan terus terbang ke kejauhan, berusaha menjauh dari Gunung Zushan, agar tidak membunuh Ye Lingtian. Pada saat yang sama, dia juga membutuhkan waktu untuk sembuh. Dia terluka oleh gerakan Ye Lingtianshu sebelumnya, dan cederanya cukup serius, tetapi ketahanannya luar biasa, dan dia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, cedera lebih baik dari 80%. Saat ini, sudah jauh dari Zushan. Bola, ayo kita lakukan. Lu Ming berkomunikasi dengan bola. Nah, orang tua itu, berikan padaku. Bola itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam, lalu terbang ke tombak. Tombak ini awalnya adalah senjata sihir tingkat sumber. Tombak itu sangat besar sehingga membelah orang tua yang 5 kali lipat dari dewa. Lu Ming, memegang senjata dewa perang di tangannya, tiba-tiba berbalik dan menikam pria parubaya yang 5 kali lipat dari dewa. Ledakan. Kedua pria itu mengambil langkah yang benar dan melangkah mundur bersama. Di sisi lain, bola juga dimainkan melawan lelaki tua itu, dan kedua belah pihak mundur. Namun, bola berada di atas angin, yang membuat lelaki tua 5 kali lipat surga dan manusia itu sangat bermartabat dan terkejut. Bagaimana kehidupan metal bisa begitu kuat? Aku bahkan bisa bertarung denganku di 2 level, dan sepertinya itu lebih baik dariku. Orang tua surga dan manusia, yang merupakan 5 kali lipat dari Tuhan, berada dalam keadaan kacau. Meskipun kelompok kehidupan logam adalah salah satu dari 10 ras teratas di alam semesta, itu juga sekelompok budak dan semut di mata orang-orang Tianren. Mereka sangat akrab dengan keluarga metal. Sama sekali tidak ada keberadaan yang kuat di antara keluarga metal, dan tidak pernah muncul dalam sejarah.
Kehidupan logam ini aneh. Kamu harus menyelesaikan Luming dengan cepat dan membantuku. Orang tua Tuhan 5 kali minum banyak pada pria parubaya itu. Tunggu. Saat yang lain tiba, mereka akan mati. Pria parubaya dari 5 kali lipat Tuhan meraung, dan hatinya juga memiliki kata-kata penderitaan. Selesaikan Luming. Kekuatan Luming dan dia hampir bagus, di mana begitu mudah dipecahkan. Hanya ketika ahli lain datang dan bergandengan tangan, kita dapat menyelesaikan Luming dan bolanya. Membunuh. Luming meraung dan membunuh pria parubaya dari Lord Five lagi. Pistol Ares bersinar dan berubah menjadi tombak yang cerah. Dibutuhkan titik kunci alis lawan. Hukuman Tuhan. Pria parubaya Senzu Wuzong minum, memegang pedang senjata sihir tingkat master, menutupi kekuatan hukuman surga, dan memenggal kepala Luming. Kapan? Keduanya menyerang dan bertabrakan. Pada saat berikutnya, wajah 5 lelaki berat Tuhan berubah dengan liar, karena dia merasa bahwa kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi pecah dari senjata panjang Luming dan bergegas ke arahnya. Klik. Menyentuh. Senjata sihir tingkat utama di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Tombak itu terus menusuk keningnya. Pria parubaya Lord Wuhong meraung, dan matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya dan menjauhkan tubuhnya dari jarak yang agak jauh, agar tombak itu tidak menembus alisnya. Namun, meskipun dia menghindari titik kunci dari alisnya, dia tidak sepenuhnya menghindari tombak Luming. Dia ditusuk di dada oleh tombak, dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping dan terluka parah. Baru saja, Luming mengerahkan kekuatan aslinya. Setelah kultivasi Luming menembus gandakan Tuhan dan Tuhan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari sisi lain. Selain itu, pecahnya kekuatan asli secara tiba-tiba membuatnya normal untuk merusak lawan dengan parah. Ini masih reaksi cepat pihak lain, atau mungkin langsung dibunuh. Sua-sua. Di belakang, Tianren lainnya juga tiba. Ada lebih dari 10 master di negara dewa, di antara mereka juga ada 2. Ada sebanyak 3. Kekuatan serangan orang-orang ini juga sangat kuat, dapatkah Luming membawa ancaman, terutama dewa 4 kali lipat. Kita harus membuat keputusan cepat. Gaya Hong Huang. Luming mengepalkan tangannya dan menggerakkan Yin Jue, membentuk tanah yang luas, menekan dewa lipat 5. Kemudian, senjata Ares terbang keluar, seperti kilatan petir, saling menusuk. Serangan ganda akan membawa kekuatan tempur Luming ke puncak. Sisi lain telah rusak parah, setengah dari tubuhnya diledakkan, dan dia tidak dapat menahan serangan Luming. Menyentuh. Sisi lain dihancurkan oleh tanah yang luas, dan tubuhnya yang rusak terkoyak. Kemudian senjata dewa perang terbang dan menikam kepala pria itu. Kepala pria itu langsung meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Sialan, itulah kekuatan sumbernya. Orang tua yang bertarung dengan bola itu terkejut. Seorang master dengan kekuatan tempur serupa dibunuh oleh Luming. Dia terkejut. Tidak, aku mendengar bahwa Luming memadatkan benih asli. Kekuatan asli dari benih asli tidak boleh mengandung banyak. Diperkirakan hanya dapat pecah dengan 1 pukulan. Memikirkan hal ini, lelaki tua dari 5 tingkat Tuhan menghela nafas lega. Pada saat ini, mereka yang datang ke belakang surga dan keluarga manusia, satu persatu, menghirup udara dingin, dan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti ketika mereka bergegas ke Luming. Luming tidak membunuh orang-orang ini, tetapi bergegas ke sisi bola. Bola, negeri dongeng. Luming berkomunikasi dengan bola. Pusat bola memimpin pikiran, tubuh dengan cepat mundur, dan tubuh berubah dengan cepat, berubah menjadi cermin dan menembakkan seberkas cahaya. Tidak baik. Wajah lelaki tua itu sangat berubah. Dia memikirkan sesuatu dan terbang ke samping. Tapi, kecepatannya, dari mana bola menembakkan berkas cahaya dengan cepat. Saat berikutnya, dia diselimuti oleh seberkas cahaya dan jatuh ke alam mimpi. Kekuatannya, dibandingkan dengan Yeling Tianshu, jauh lebih buruk. Dia jatuh ke dalam ilusi secara langsung, dan matanya menunjukkan warna demensia. 4590. Pria tua 5 kali lipat, dewa keluarga Tianren, diselimuti kolom cahaya bola dan jatuh ke alam mimpi. Matanya menunjukkan ekspresi demensia. Bagaimana mungkin Luming melewatkan kesempatan seperti itu? Kombinasi manusia dan senjata, menembus langit dan membunuh, menembus alis lelaki tua Tianren, memusnahkan jiwanya dan jatuh di tempat. Dalam hal ini, kedua Master Wuhong Senzu semuanya dibunuh oleh Luming dan bola. 10 dewa yang tersisa dari keluarga Tianren hampir mati ketakutan. Kembali dan temukan Tuan Tianshu. Pergi. 10 dewa yang tersisa meraung dan mundur menuju gunung leluhur. Ingin pergi. Lebih dari 10 orang dibunuh oleh Luming. Bola berubah menjadi tombak lagi dan memotongnya.
Kecepatan dua orang, seberapa cepat, dalam sekejap, menyusul hari-hari itu. Bubarkan, bubar, ayo pergi secara terpisah. Puan yang mengira Tuhan 4 kali meraung. Tiba-tiba, lebih dari 10 hari manusia, tersebar ke segala arah untuk melarikan diri. Gaya Hong Huang. Tangan Luming dengan cepat mencubit Yin Jue, dan sebuah benua besar terbentuk, menekan ke bawah. Daratan sangat besar sehingga menutupi langit dan mencakup lebih dari 10 ahli klan Tianren. Bergandengan tangan. Mari kita pecahkan benua ini bersama-sama. Lebih dari selusin ahli dari klan Tianren banyak minum dan melancarkan lebih dari selusin serangan untuk membombardir tanah yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan. Benua bergetar hebat, dengan retakan muncul di atasnya, dan akhirnya pecah. Luming membuat wilayah daratan terlalu besar, kekuatannya terlalu tersebar, dan kekuatannya tidak terlalu kuat, sehingga dikalahkan. Tetapi hanya 5 orang yang bergegas keluar. 5 ini semua 3 atau 4 kali lipat. Adapun mereka yang kurang dari 3 kali lipat dari Tuhan, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mereka batuk darah dan menderita kerusakan parah. Bahkan beberapa dewa dibunuh secara langsung. Kalaupun tersebar karena luasnya yang besar, tidak sama dengan keduanya. Wah, wah. Segera setelah tombak dewa perang berguncang, 5 atau 6 tombak meledak, membunuh para dewa yang terluka. Orang-orang ini telah terluka, tidak dapat melawan sama sekali, telah terbunuh. Di sisi lain, tombak bola dipotong dan diarahkan ke master dari 4 level dewa. Kekuatan bertarung bola lebih kuat dari orang tua yang 5 kali Tuhan sebelumnya, apalagi 4 kali Tuhan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, hasilnya adalah tentara sihir tingkat utama terputus, dan seluruh orang terbelah menjadi 2 dan jatuh di tempat. Setelah gelombang serangan oleh Luming dan bola, hanya 4 yang tersisa dari lebih dari selusin ahli di negara dewa klan Tianren. 1 Tuhan adalah 4 kali lipat, 3 dewa adalah 3. Mereka menyebar ke 4 arah, terbang dengan kekuatan penuh. Luming mengerutkan kening dan ingin membunuh mereka semua, yang jelas tidak mungkin. Lagi pula, kecepatan sisi lain tidak lambat, ditambah berjalan terpisah, sangat sulit untuk menangkap semuanya. Aku akan mengejar dewa 4 kali lipat. Luming menatap keberadaan dewa 4 kali lipat terakhir, dan menggunakan teknik gerakan hebat untuk mengejarnya. Bola, sebaliknya, mengejar salah satu dari 3 dewa. Luming menggunakan teknik gerakan hebat, dengan kecepatan yang sangat cepat, terus-menerus mempersempit jarak dengan dewa 4 orang surga. Pria surga itu dingin di hatinya, menunjukkan rasa takut. Luming, kamu berani membunuh keluarga Tianren kami. Keluarga Tianren tidak akan membiarkanmu pergi. Sisi lain meraung. Bukankah bodoh mengancamku dengan surga dan manusia? Kamu pikir aku akan takut pada Tianren? Luming mencibir. Lord Yelingtian akan segera membunuhmu. Kamu sudah mati. Pihak lain tampaknya tahu bahwa sungguh bodoh mengancam tubuh tabu dengan Tianren, dan sekarang dia telah mengeluarkan Yelingtian Shu. Yelingtian Shou tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatir. Jika aku membunuhmu, aku akan mengambil nyawa anjingnya. Luming acuh tak acuh, tapi kecepatannya tidak melambat. Jarak antara kedua belah pihak tidak jauh. Aku akan bertarung denganmu. Pihak lain mengaum, sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, tiba-tiba berbalik, kekuatan surga di tubuhnya, seperti nyala api. Pihak lain putus asa, membakar kekuatan langit, dan ingin mati bersama Luming. Harus dikatakan bahwa dewa dengan 4 tingkat langit dan manusia putus asa, dan ancamannya masih sangat besar, jadi Luming harus memperlakukannya dengan hati-hati. Lingkaran besar, segel besar, ikatan besar. Dalam sekejap, Luming menggunakan lusinan seni rahasia kuno untuk menjebak musuh, mengubahnya menjadi sinar cahaya yang pekat dan menyelimuti mereka. Setelah itu, tanah yang luas berada di bawah tekanan dari sisi lain. Sisi lain meraung dan mencoba yang terbaik. Bahkan jembatan alam semesta terbakar dan berperang melawan Luming. Dia sebenarnya menahan serangan Luming, tapi dia juga mengalami kerusakan parah. Mati, mati bersama. Pihak lain benar-benar gila, tubuhnya penuh teror, dan lingkaran energi teror menyebar. Ini untuk meledakkan diri, mundur. Kaki belakang Luming yang cepat tidak dapat menurunkan ratusan pertahanan di depannya. Ledakan. Raungan yang membuncang bumi ratusan kali lebih kuat dari ledakan bintang. Aliran energi mengerikan menyapu segala arah, mengubah tanah menjadi hitam pekat. 1 juta mil jauhnya, sosok Luming muncul. Tubuhnya, juga ada yang hitam hangus, ada yang compang camping, terus berdarah. Keluarga surga dan manusia itu sendiri 4 kali lipat dewa meledak. Kekuatannya luar biasa, jadi jangan ceroboh di masa depan.
Luming memperingatkan dirinya sendiri secara diam-diam, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan tabu untuk memperbaiki lukanya. Kedepannya, jika kamu bisa membunuh musuh, kamu harus berusaha membunuh secepat mungkin. Jika kamu membiarkan pihak lain habis-habisan, itu akan merepotkan. Mereka yang telah terbunuh sebelumnya tidak ditentukan dan diharapkan untuk melarikan diri. Mereka dibunuh oleh Luming dan mereka tidak punya waktu untuk meledakkan diri. Tetapi baru saja keluarga Tianren tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka berhenti berkelahi dan memutuskan untuk meledakkan diri, agar mereka berhasil. Luming, kenapa kamu begitu berantakan? Saat ini, bola kembali dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kabarmu? Apakah orang-orang Tianren membunuh mereka? Luming dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bunuh satu, dua lainnya lari dan tidak bisa mengejar mereka. Fairway. Mereka berdua, harus pergi ke Zushan. Ayo pergi ke Zushan. Yeling Tianshu seharusnya sudah hampir sampai. Mata Luming Dao memancarkan sinar pembunuhan. Saatnya istirahat dengan Yeling Tianshu. Mereka terbang ke gunung leluhur. Saat ini, antara pegunungan pertama dan pegunungan kedua, Yeling Tianshu masih menyempurnakan kabut hitam. Hanya saja dia dalam kondisi yang sangat buruk. Seluruh orang telah menjadi kulit dan tulang, seolah-olah daging dan darahnya telah dihisap. Napasnya juga lebih lemah dari sebelumnya, entah berapa kali. Kenapa kabut hitam seperti ini tidak bisa menguap? Kenapa? Pada saat yang sama, ada ketakutan yang mendalam. Apakah dia akan jatuh di sini?